Tiga. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun suara masih serak. Iya, karena cuaca ini ya. Cuaca kurang menentu nih, memang lagi musim-musimnya. Musim. Rencananya hari ini mau coaching? Iya Bu, mau coaching. Siapa coachingnya? Coachingnya Ibu ini. Oh, Bu Yeni. Iya. Waduh, benar-benar. Saya nanya-nanya sedikit ya. Boleh. Kira-kira apa nih yang akan diamati dalam kegiatan coaching ini? Yang akan saya amati dalam kegiatan coaching ini tentu saja permasalahan dari coaching. Kemudian tujuan dari coaching ini yang ingin coaching harapkan itu seperti apa? Fokusnya di sana. Kalau kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Mungkin kompetensi menjadi pendengar yang aktif ya, pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang pasti mendengarkan dengan rasa. Oke. Kalau menjadi pendengar yang aktif, kira-kira seperti apa ya Bu? Mungkin saya akan fokus ke permasalahan coaching tadi, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif artinya saya menghilangkan semua pikiran yang kemana-mana gitu ya, kemudian fokus saya tetap ke coaching tadi. Kalau pertanyaan yang berbobot, kira-kira standarnya itu seperti apa diangkat pertanyaan yang berbobot? Pertanyaan berbobot itu intinya kita tidak menjudge, tidak menjatuhkan coaching atas permasalahan yang dihadapinya, tapi lebih memberikan arah agar coaching itu bisa memikirkan sendiri gitu solusinya. Iya, dia yang mendapatkan, kita juga hanya mengarahkan. Iya, sehingga bisa membentuk rasa percaya diri. Iya, betul sekali Bu, betul sekali. Iya. Kalau mendengarkan dengan rasa Bu Ani, kira-kira kompetensi spesifik seperti apa nih? Kalau mendengarkan dengan rasa. Kalau mendengarkan dengan rasa itu namanya rasa ya. Iya. Dengan empati, kemudian mungkin apa yang dirasakan oleh coaching nanti bisa saya rasakan juga. Jadi kita sama-sama bisa mengarahkan dan mencari solusi. Oh gitu. Iya. Kalau indikator ketercapaian, kira-kira dalam kegiatan coaching ini apa sih indikator ketercapaian yang Bu Ani tetapkan? Indikator ya. Kegiatan coaching ini akan berhasil jika adanya rencana aksi dari si coaching, kemudian ada tanggung jawab dan komitmen untuk selalu melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik-baiknya. Keren sekali. Semoga lancar. Iya. Oke. Kira-kira sudah siap coachingnya? Insya Allah siap. Siap. Oke deh, saya akan mengamati jalannya coaching ini dan saya yakin Bu Ani bisa menerapkan apa yang sudah Bu Ani rencanakan. Insya Allah. Tetap semangat ya. Semangat. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya hari ini Bu Yeni? Kurang sehat sebenarnya, agak batuk udah 2 mingguan ini Bu Ani, saya itu batuk, kemudian pilek juga, tapi mungkin karena musim ya, cuaca kita sedang tidak bersahabat. Cuma maaf nih Bu Ani, tadi saya WA ke Bu Ani, minta waktu Bu Ani jika berkenan menjadi teman bicara saya siang ini. Bu Ani merasa keberatan tidak dengan permintaan saya? Sangat tidak keberatan karena sedang waktu luang gitu ya. Kira-kira mau apa nih yang mau diomongin sama Ibu Yeni ini? Saya itu bahasa sederhananya sedang galau Bu Ani. Galaunya itu gini ya, saya itu merasa seperti berada dalam titik terendah lah, merasa jadi wali kelas karena tidak bisa membimbing anak saya. Jadi ada anak perwalian kelas saya itu yang punya banyak masalah dan sampai detik ini saya merasa gagal untuk membimbingnya seperti itu. Jadi ya galau lah seperti itu Bu Ani, kurang lebih saya ini rasanya sekarang ini. Oke, jadi Bu Yeni ini sedang galau karena ada anak yang menjadi perwalian itu memiliki
masalah dan tidak terselesaikan sampai hari ini, itu menurut saya. Jadi Bu Yani merasa belum maksimal gitu ya? Ya, merasa jadi kayaknya sepertinya saya belum mampu memaksimalkan upaya saya untuk anak ini agar bisa menjadi seperti yang diinginkan, seperti itu, ada perubahan, tidak bermasalah, ataupun kalau bermasalah titik permasalahannya itu berkurang, seperti itu. Kira-kira Ibu Yani bisa menceritakan lebih detail gitu, permasalahan anak ini itu apa sih Bu? Jadi ada satu murid saya itu yang istilahnya fokus permasalahan di dia semua. Terlambat, sering terlambat dia, sering bolos, kemudian juga sering abai dengan tugas berdasarkan laporan guru mata pelajaran, kemudian cuek, tidak peduli pada saat pembelajaran di kelas, dan anaknya itulah Bu. Jadi kan saya sebagai wali kelas itu merasa aduh bebannya seperti apa gitu ya, karena sepertinya kan kita gagal ya Bu ya, kalau guru mata pelajaran menyampaikan, kok kesannya sebagai wali kelas saya itu tidak berhasil membimbing si anak ini. Oke, jadi anak ini ya fokusnya banyak sekali ya Bu ya, sering terlambat, kemudian abai dengan tugas, suka bolos ya Bu ya? Sering bolos malah. Itulah yang luar biasa, saya bilang kompleks permasalahannya seperti itu Bu Ani. Jadi ya menimbulkan kegalauan di hati saya sebagai wali kelasnya ini. Jadi aduh, saya bilang mau sharing sama siapa. Jadi saya menghubungi Bu Ani, saya pikir Bu Ani orang yang tepat, bisa membantu saya lah untuk mendengarkan keluhan curhatan saya ini. Oke, baik Bu Yani. Kira-kira menurut Bu Yani kenapa sih anak ini jadi kalau saya sudah pernah melakukan pembicaraan individual dengan anak itu Bu. Jadi upaya yang saya lakukan nanti terkait upaya, saya pernah berbicara. Jadi latar belakang anak ini Bu Ani, kalau kita bicara latar belakang, anak ini broken home. Bapak dan ibunya berpisah. Nah, jadi dia tinggal sama ibunya. Kemudian tapi sebenarnya saya pikir dengan segala tuntunan dari saya, arahan dari saya, sepatutnya anak ini tidak merasakan efek itu, karena kan saya sudah memposisikan diri kalau memang ada masalah coba cerita seperti itu. Ini saya juga selalu mengingatkan. Jadi kalau kita bicara permasalahannya, saya pikir mungkin salah satunya adalah posisi dia di keluarga yang broken home, ditambah lagi memang mungkin sifatnya yang memang gimana ya, cuek lah dengan lingkungan seperti ini. Di kelas itu teman-temannya itu tidak ada yang berteman akrab seperti itu dengan dia ini. Jadi mungkin karena sifatnya tadi ya Bu ya. Jadi itu satu tantangan tersendiri lah saya pikir bagi. Tapi selayaknya lagi ya, dengan berbagai arahan yang sudah saya lakukan, anak ini seharusnya tidak merasakan itu. Paling tidak berkurang lah Bu yang bolosnya, terlambatnya. Ini saya perhatikan bukannya berkurang, malahan bertambah. Hari misalnya datangnya terlambat nih, nanti siangnya bolos dalam satu hari yang sama. Nah seperti itu Bu, kurang lebih gambarannya. Ibu kenal kan, mungkin sering mendengar namanya itu, si anak kelas saya yang si Bambang itu. Oh iya. Bu Ani kan juga sering mendengarnya barangkali. Nah itu murid saya luar biasa Bu Ani, tantangannya. Jadi si Bambang ini paket komplit. Iya, si Bambang paket komplit gitu. Iya. Jadi Bu Yani sudah melakukan usaha Bu ya? Saya sudah berbicara. Sejauh ini usaha yang saya lakukan selalu intens berkomunikasi dengan dia, memanggil dia gitu kan, mengajak bicara, mengingatkan dia. Ya tapi sampai saat ini belum ada hasil yang maksimal saya pikir. Kemudian kalau kita bicara mungkin juga latar belakangnya, anak ini bekerja Bu. Oh, bekerja juga ya. Jadi bekerja, pulang sekolah bekerja itu di peternakan ayam seperti itu. Jadi kerjanya itu ngantar ayam ke tempat-tempat penjualan yang ada di Pangkal Pinang sana. Jadi kompleks, ada program broken home, kemudian anak ini juga mencari nafkah. Si Bambang ini tadi bagaimana responnya ketika Ibu lakukan diskusi dengan dia?
Kalau berdasarkan sejauh ini yang pengamatan saya ya Bu ya, kalau pas kita bicara ya dia mendengarkan, dia berjanji, Iya. ya Bu ya, berjanji mau berubah. Kalau misalnya terlambat dia bilang terlambat, tapi dalam kenyataannya tetap saja Bu keterlambatan dilakukan, Iya. bolos dilakukan, tugas abai tetap. Jadi istilah bagi saya setelah pembicaraan yang intens saya sering lakukan dengan si anak, tidak ada upaya yang signifikan, perubahan signifikan yang terlihat. Oke. Dari permasalahan ini nih, kira-kira upaya apa lagi yang akan Ibu lakukan? Melihat kan responnya si Bambang itu ketika telah dinasihati, diberi saran, masukan, tetapi masih mengulang lagi. Kira-kira adakah apa upaya Ibu untuk meningkatkan? Saya pikir upaya lain yang bisa saya lakukan Ibu ya, saya sempat berpikir juga, jadi semalam saya berpikir upaya apa lagi yang saya bisa lakukan. Mungkin yang pertama upaya yang bisa saya lakukan itu adalah memanggil orang tuanya. Memanggil orang Jadi tua. bapaknya, ibunya yang walaupun mereka berpisah kan tetap anak seperti Iya, saya pikir betul. melibatkan mereka. Jadi untuk apa saya melibatkan mereka? Satu, mengkonfirmasi keadaan si Bambang ini. Kemudian saya juga ingin mencari tahu apakah aktivitas mencari nafkah yang bekerja si Bambang ini atas persetujuan orang tuanya kah, atau permintaan orang tuanya kah? Uang yang diperoleh itu hasilnya digunakan untuk apa? Kalau si Bambang kan ngomongnya untuk keperluan saya pribadi seperti itu. Nah, tapi saya pikir tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin uangnya ini diberikan kepada ibunya untuk membantu, kita kan tidak tahu. Jadi saya pikir pelibatan orang tua merupakan upaya urgensi yang harus saya lakukan setelah pembicaraan individual saya dengan si Bambang tidak berhasil, Bu Ani. Oke. Jadi upaya yang pertama adalah membantu orang tua ya, Bu ya. Nah, di sini manggilnya itu satu-satu atau langsung keduanya? Saya pikir lebih baik memanggil dua-duanya. Dua-duanya. Jadi mereka bisa saling mengkonfirmasi. Kalau misalnya saya panggil ibunya dulu, setelah itu baru memanggil bapaknya, takutnya perbedaan omongan antara si ibu dan si bapak. Jadi saya pikir kalau menghadapkan mereka berdua, tapi saya tidak akan melibatkan anak, Bu, dalam Bambangnya nggak akan saya libatkan di sini. Jadi ada kenyamanan juga orang tuanya bercerita dan tidak akan menimbulkan beban bagi si Bambang. Nah, setelah itu mungkin baru setelah mendapatkan hasil pembicaraan dengan si ibu dan bapaknya, baru saya akan mengkonfirmasikannya dengan Bambang. Karena kalau dengan Bapak kan saya sudah sering melakukan, jadi pelibatan orang tua saya pikir. Kemudian saya juga pikir mungkin saya harus melibatkan guru BK ya, Bu Ani ya. Cuma saya tuh bingung kadang-kadang, Bu Ani. Permasalahan si Bambang ini sudah saya sampaikan berkali-kali dengan guru BK. Kalau saya melaporkan ada respon, tidak saya melaporkan tidak ada respon. Maksud saya itu guru BK adalah upaya aktif ya Bu ya, terkait dengan tupoksi mereka untuk konseling seperti itu. Walaupun tidak saya minta, mereka guru BK harusnya tetap memantau seperti itu. Jangan wali kelas yang seolah-olah harus bekerja sendirian seperti itu. Jadi itu juga menjadi satu kegalauan lah Bu di hati saya ini, Bu. Jadi selain Bambang, kemudian kegiatan dari guru BK itu sendiri, Bu ya. Iya. Ini bagaimana caranya untuk mencari solusi dengan Bambang ini? Apa Ibu sudah pernah berkolaborasi gitu dengan guru BK? Maksudnya diskusi secara intens tentang Bambang. Diskusi itu sudah ya Bu Ani ya, dengan ya Ibu Intan kita ya. Ibu tahu juga kadang-kadang saya kan kalau ada waktu saya berbicara dengan Bu Intan kan. Cuma Bu Intan ini kalau saya ajak ngobrol ada tindakannya seperti itu ke si Bambang. Tapi kalau saya tidak ngajak ngobrol nggak ada tindakannya sama si Bambang seperti itu. Jadi kalau kita ajak baru si Bu Intan bergerak, itu menurut saya Bu Ani, menurut pandangan saya seperti itu. Jadi menurut Ibu Yeni ini si Bu Intan ini kurang inisiatif gitu. Ya, menurut saya kan Bu. Jadi mau tidak mau ya saya berupaya sendiri seperti itu selama ini. Jadi per wali kelas yang Ibu lakukan ini sangat besar, Bu ya. Sangat banyak sekali. Iya, jadi beban wali kelas itu enggak tahu Bu, di sekolah kita ini wali kelas itu kayaknya harus serba bisa lah pokoknya lah, mengalah-ngalahkan guru BK rasanya ya. Ya, tapi kita jalanilah selama menjalankan kebaikan, mendatangkan kebaikan untuk anak ya saya pikir ya. Tapi tetaplah Bu, kolaborasi itu sebenarnya penting dan itu sebenarnya bukan cuma di waktu tertentu, hendaknya berkesinambungan seperti itu. Jadi kolaborasi ini selain dengan orang tua tadi, guru BK, kira-kira siapa lagi Bu yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah si Bambang? Nah, saya punya pikiran juga si Bambang ini kan berteman akrab dengan si Imam tuh. Nah,
Cuma si imam ini dulunya Bu memang mirip-mirip si Bambang ini. Kelas 12 ya? Sekelas Oh, 12. oke. Cuma dia belum separah si Bambang. Tapi ke arah sini setelah sering saya lakukan pendekatan secara individual, komunikasi intensif, si imam ini sudah lebih baik Bu. Jadi hampir tidak pernah bolos lagi. Kemudian tugas sudah mulai mengerjakan Bu ya, walaupun ada telat dikit-dikit penuturan guru-guru mata pelajaran. Kemudian kalau terlambat dia juga sudah tidak pernah. Jadi mungkin saya pikir melibatkan imam juga hal yang penting harus saya lakukan, mengingat mereka pernah berteman dan kemudian imam ini cukup memberikan perubahan yang baik di semester ini seperti itu. Oke, teman akrabnya Bu ya. Soulmate lah, kayak BFF seperti itu kayaknya Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu ya, kenapa sih si Bambang itu masih kekeh gitu? Nah itulah saya belum mendapatkan titik terangnya di situ. Kenapa sih anaknya si Bambang ini belum menunjukkan respon yang positif ya, seperti itu respon yang cuma kalau menurut saya mungkin dia merasa permasalahan keluarga yang utama. Jadi karena keluarga saya begini, saya bertingkah seperti ini. Walaupun saya selalu mengatakan bahwa tunjukkan kalau kita punya masalah, bukan masalah itu yang membuat orang mengenal kita, tapi apa upaya yang bisa kita lakukan mengatasi masalah itu, tunjukkan sebanyak. Saya selalu mensupport seperti itu. Tapi mindset anak ini sepertinya belum sampai ke sana. Jadi mungkin respon positif yang ditunjukkannya belum 100%, 80% juga belum, karena belum sampai di titik memahami bahwa permasalahan itu semua orang pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi permasalahan itu dan menjadikan itu sebagai kekuatan diri. Nah belum sampai di sana mungkin mindsetnya si Bambang ini. Luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Yeni sebenarnya terhadap si Bambang ini ya. Hanya saja si Bambangnya tadi belum sampai, pemikirannya itu belum sampai ke arah sana gitu Bu. Nah jadi tujuan dalam percakapan ini itu adalah untuk agar supaya Bambang menyadari berubah menjadi lebih baik lagi seperti teman-temannya yang lain. Itu harapan saya. Kira-kira sekarang nih dalam skala 1 sampai 10 nih, harapan Ibu bimbing Bambang ini dari kelas 10? Saya membimbingnya dari kelas 11. Kelas 11. Oke, dari kelas 11. Kira-kira nih kalau skala 1 mungkin belum banyak respon. Kalau yang skala 10 mungkin banyak perubahan-perubahan di Bambang. Kira-kira Bambang ini setelah Ibu kasih wejangan, saran, Ibu panggil, diskusi, ada di angka berapa? Kalau saya melakukan pendekatan individual selama ini ke dia itu baru sampai di titik 5 lah Bu, 5-6 lah, masih rendah. Jadi harapan saya kalau saya sudah melibatkan orang tua, melibatkan guru BK dan melibatkan si imam tadi, harapan saya tidak muluk-muluk lah Bu, ada di posisi 7 atau 8 saja sudah alhamdulillah. Paling tidak sudah meningkatkan perubahan perilakunya seperti itu. Oke. Posisi 7 dan 8 seperti apa? Paling tidak dia masuknya rajin. Tingkat keterlambatannya berkurang. Mengumpulkan tugasnya lebih intens, walaupun ada beberapa yang terlambat kita pahami sebagai satu pemakluman, tapi paling tidak Bu dari segi terlambat dan masuk dulu lah yang utama. Karena apa? Bolos dan terlambat itu kan sesuatu yang dilihat teman-temannya seperti itu, takutnya jadi efek yang kurang baik juga buat teman-temannya. Oke. Kira-kira nih kapan nih rencana Ibu mau manggil orang tua si Bambang? Saya setelah berbicara dengan Bu Ani kepikiran besok langsung mau panggil si orang tuanya. Jadi mungkin bergerak lebih cepat lah Bu ya, karena masalah ini kan udah setengah semester ya Bu ya, sudah setengah semester dan saya belum mampu membimbing anaknya dengan anak ini dengan maksimal. Jadi saya pikir lebih bercepat lebih baik. Jadi besok rencananya saya akan memanggil orang tuanya. Tetapi setelah pembicaraan dengan Bu Ani, saya pikir saya harus berbicara juga dengan Bu Intan. Oh iya, jadi saya dengan Bu Intan, saya juga akan menyampaikan rencana saya untuk memanggil orang tua si Bambang kepada Bu Intan. Jadi Bu Intan bisa terlibat besok dalam pembicaraan kami. Jadi kita berempat, nanti saya, Bu BK, kemudian kedua orang tua si Bambang. Oke, sip, baik ya. Bagus sekali langkah yang diambil oleh Ibu Yeni ini. Nah, Ibu di titik ini gitu, kita sudah berbincang, bercakap. Di titik ini kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita?
saya sedikit banyak merasa lega ya Bu ya. Jadi kegalauan yang sempat saya rasakan tadi tersampaikan kepada Bu Ani. Bu Ani juga sudah menguatkan saya. Kan saya baru tadinya berpikir melibatkan orang tua, melibatkan musik imam, itu baru rencana saya. Tapi Bu Ani sudah menguatkan saya, Bu, memang itu yang harus saya lakukan. Insya Allah jadi itu upaya terbaik saya untuk menuntun si Bambang ini. Dan saya merasa berterima kasih sekali Bu Ani bersedia meluangkan waktu, memberikan penguatan kepada saya gitu kan. Ya Ibu paham sendiri kalau orang tengah galau itu kan pikirannya kemana-mana, tidak fokus, di benaknya itu, aduh luar biasa sekali. Iya. Jadi alhamdulillah ya Bu Yani ya, percakapan kita ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada yang bisa Ibu Yani ambil gitu. Waktu kita udah mau masuk ini Bu. Saya juga kebetulan ada jam ngajar setelah ini. Makasih banyak Bu Ani Sama-sama, sudah Ibu meluangkan Yani. waktunya. Mohon pembicaraan kita ini ya untuk itu kita lah, jangan disebar-sebarkan ke teman-teman yang lain. Kasihan si Bambang ya, walaupun bagaimana kadang-kadang ya Bu ya, mulut ini kita tidak tahu ya. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya, atas penguatannya. Tetap semangat, tetap pokoknya tetap berjuang untuk anak-anak kita. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ani, coachingnya tadi berjalan lancar kah? Alhamdulillah berjalan lancar. Koci sudah menemukan solusinya. Kemudian percakapan yang terjadi itu kita ya seperti curhat gitu, nggak ada intimidasi, judge segala macam tuh enggak. Alhamdulillah. Jadi kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini sudah tercapai. Alhamdulillah sudah tercapai. Apa yang Bu Ani lakukan tadi? Saya yang pasti dengan tujuan dari percakapan tadi itu bisa mengarahkan koci untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian koci mengungkapkan kegalauannya, jadi yang galau dengan salah satu anak di kelasnya, anak didiknya, anak kelasnya yang bernama si Bambang, yang memiliki masalah yang kompleks sekali. Iya. Dan harapan si koci tadi anak ini dari skala 5 itu menjadi skala 7 atau 8. Oh gitu. Gitu. Ya tadi juga saya mengamati bahwa memang antara coach sama coachnya sudah terjadi keterbukaan gitu. Coachnya juga sudah mengeluarkan semua unek-uneknya. Betul, Ibu. Kemudian coachnya juga sudah mampu mengarahkan sehingga coachnya bisa menemukan solusi sendiri. Ya benar sekali. Kemudian kehadiran penuh juga sudah muncul, mendengarkan dengan baik juga sudah terlihat dari ekspresi Bu Ani gitu. Kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan? Sepertinya menciptakan kalimat berbobot itu ya Bu ya. Untuk menggali setiap informasi ya, untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang dialami oleh si koci tadi. Gitu. Bagaimana kita memberikan pertanyaan itu tanpa menjudge tadi Bu, tanpa menyudutkan si koci gitu. Iya. Jadi Seperti sehingga kita curhat mengalir ya, gitu mengalir seperti itu saja. Betul Ibu Dwi, betul. Tekanan ya. Ya. Apa nih rencana selanjutnya setelah coaching ini tadi? Mungkin saya akan lebih banyak latihan coaching, kemudian setiap misalkan ada temen nih yang curhat, saya akan menerapkan coaching ini tadi dengan alur tirta seperti itu. Emang selama ini banyak yang curhat ya? Ada. Kalau banyak sih juga bisa pusing saya kalau setiap masuk lagi gitu. Gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada yang curhat, Ibu akan menerapkan coaching ini? Iya, insya Allah. Coaching ini dengan alur itu, karena saya sudah merasakannya. Ternyata di coaching itu apalagi dengan alur tirta enak gitu. Kita jadi seperti kayak keluarga gitu. Curhatnya itu bebas, terbuka, kemudian segala unek pun dikeluarkan kan. Tidak ada kata-kata yang menyudutkan, menjudge, mengintimidasi seperti itu. Jadi teknik coaching ini patut dan wajib diterapkan dalam kehidupan. Terakhir nih Bu Ani, apa refleksi Bu Ani dari kegiatan coaching ini? Jadi dalam kegiatan coaching tadi, alhamdulillah kompetensi inti dari kegiatan coaching ini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian
alur tirtanya ada, lalu saya akan lebih dan mewajibkan diri saya sendiri untuk menerapkan coaching dengan alur tirta ini, baik itu bagi saya pribadi dengan mungkin anak saya, mungkin dengan suami, kemudian dengan rekan-rekan kerja, dengan anak didik gitu. Oke, baik sekali Bu Ani. Tadi coachingnya juga sudah berjalan lancar. Nanti lembar pengamatannya nanti saya kasih ke Bu Ani ya. Pokoknya good job untuk hari ini. Terima kasih Bu Dwi. Oke, saya permisi dulu nih. Iya, Bu. Juga buru-buru ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuryani, maaf nih mengganggu. Tadi saya dengar Bu Nuryani nanti siang mau mengadakan coaching dengan Bu Ani ya? Ya Bu, kemarin sore itu Bu Ani telepon saya, katanya ingin berbincang-bincang lah terkait dengan mungkin ada permasalahan, jadi dia butuh teman curhat, ceritanya seperti itu. Jadi Bu Nuryani menghubungi saya untuk mengamati ceritanya. Ya, biar bisa sharing gitu ya. sharing lah, evaluasi. Saya juga sedang belajar lah Bu Nuryani ya. Terus kondisi juga kurang saat ini agak batuk-batuk, nggak tahu sudah 2 minggu ini batuk, nggak sembuh-sembuh, sudah apa ya? Kira-kira nih apa yang perlu saya amati dalam kegiatan coaching Bu Nuryani nanti? Mungkin untuk yang perlu diamati adalah jalannya coaching nanti Bu lah, ya. Jadi saya mengamati jalannya coaching, kemudian nanti melihat apa saja yang sudah dilakukan Bu Nuryani pada saat melakukan coaching dengan si Bu Ani seperti itu. Kemudian mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pendapat terkait jalannya coaching seperti itu ya. Oke. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Bu Nuryani kembangkan apa? Melalui pembicaraan dengan Bu Ani nanti. Dari pembicaraan dengan Bu Ani nanti, paling nggak kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah melakukan coaching dengan alur kita. Itu yang pertama, mengajukan hadir secara penuh ketika nanti saya mengcoaching Bu Ani. Jadi memfokuskan diri saya dengan meninggalkan pikiran-pikiran yang mungkin masih ada di dalam diri saya. Yang kedua, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi Bu Ani untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini nanti saya tidak memberikan solusi, tapi menuntun Bu Ani untuk menemukan solusinya sendiri. Terus yang ketiga, ikut melakukan coaching ini dengan penuh rasa. Jadi seakan-akan ikut mengalami empati apa yang dirasakan daripada Bu Ani. Jadi kalau saya tangkap tadi ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama menerapkan alur tirta, kemudian hadir secara penuh ya, kemudian pengajuan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan teknik rasa. Nah, kira-kira upaya yang bisa Bu Nuryani lakukan untuk mencapai itu apa saja? Yang pertama mungkin kalau hadir penuh seperti yang saya sampaikan tadi, saya fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dicurhatkan Bu Ani nanti, terus terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Paling tidak nanti saya harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti mengirim Bu Ani ini menemukan potensi apa yang ada di dirinya, sehingga dari potensi tadi Bu Ani bisa menemukan solusinya. Terus yang rasa tadi ya, saya harus berempati dengan permasalahan yang dirasakan Bu Ani, sehingga seakan-akan saya juga merasakan loh permasalahan. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Nuryani itu, mana kompetensi yang paling spesifik, paling jadi fokus Bu Nuryani? Kalau yang dari 3 tadi ya, yang fokus mungkin yang lebih saya kembangkan ke pertanyaan yang berbobot. Karena di situ kan kunci dari coaching ini untuk menuntun kunci menemukan solusi permasalahannya. Jadi saya harus bisa
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Bu Ani menyelesaikan permasalahannya. Harapan Bu Nuryani dengan pengajuan pertanyaan berbobot dari Bu Nuryani mampu menggiring dan menuntut Bu Ani untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi atas permasalahan. Ini mantap sekali. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa nanti yang bisa kita lihat? Untuk indikator ketercapaiannya pastinya yang pertama ya Bu ya, apa yang menjadi tadi yang saya sampaikan tadi, dari mulai teknik-tekniknya alutsista bisa terlaksana dengan baik. Terus yang kedua yang paling penting adalah bisa memberikan atau menuntun Bu Ani menemukan solusi permasalahannya, sehingga Bu Ani dari coaching ini nanti selesai dari coaching bisa ngambil pendapat apa, bisa ngambil solusi apa atas permasalahannya. Jadi intinya coaching itu akan tercapai sesuai dengan harapan Bu Nuryani apabila mampu memberikan solusi kepada Bu Ani dengan alur percakapan Tirta yang digunakan. Oke lah, nanti setelah Bu Nuryani coaching dengan Bu Nuryani, Bu Ani, kita bicara lagi. Tapi nanti saya pada saat coaching saya ikut ya Bu ya, biar bisa mengamati apa yang terjadi dan nantinya dapat memberikan tanggapan seperti itu. Sering-sering ya Bu ya. Saya ngajar dulu nih Bu, nanti pas kalau udah mau coaching sama Bu Ani saya dihubungi saja. Oh iya, nanti saya WA ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu Nuryani ya. Makasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Nuryani. Maaf ya kemarin tiba-tiba telepon Ibu karena saya mau cek utang. Pikir ada apa, dan ngajak jalan-jalan. Ternyata ada sesuatu ya Bu. Ada sesuatu dalam diriku. Oke, apa yang mau diceritakan? Kok rasanya berat kayak ini? Apa ya Bu ya? Saya itu orangnya jujur, emosian gitu. Emosian, terus mudah sekali untuk marah. Kalau ngomong tuh apa ya bahasanya tuh ya kalau misalnya nyigak gitu. Namanya sih Bu? Jadi orang bilang garang. Iya, Garang. Tuh, jadi Terus Ibu, kaitannya dengan pengelolaan emosi. iya, betul Ibu. Mungkin kita kemarin habis dapat ilmu tentang pembelajaran emosi Emosi, juga ya. ya. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwa Ibu mau curhat tentang bagaimana mengelola emosi yang baik. Betul. Nah, jadi sebelum masuk lebih dalam lagi nih curhatan kita, ya, kira-kira ini Bu Ani, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita tentang emosi ini? Nah Bu ya kalau saya bantu. Tidak apa-apa. Nanti muslim Bu di rumah tuh keluarga ya. Masuk juga. Duh gatel banget tenggorokan. Jadi melalui perbincangan kita ini saya tuh mau apa ya, dapat kelegaan gitu, kenyamanan, kemudian dapat solusi bagaimana saya ini bisa mengelola emosi saya gitu. Oke, jadi bisa mengelola emosi ya Bu ya. Betul. Sehingga kedepannya tidak meledak-ledak. Tidak meledak, Ketika betul. menemukan sesuatu yang tadi membuat emosi kita keluar. Seperti Bu Nuryani kan sabar gitu, lembut. Kalau saya nih gitu. Mungkin ini juga Bu pengaruh asal kan, karena saya kebetulan orang Jawa, jadi mungkin orang Jawa kan orang nilai itu lemah lembut katanya. Iya. Apalagi Jogja, Solo tuh ya. Oke Bu Ani, menurut Bu Ani, tadi dikatakan emosi, sebelum kita masuk ke dalam. Menurut Ibu Ani, emosi itu seperti apa sih? Pengertian dari emosi. Emosi, mungkin perasaan tidak nyaman akan suatu keadaan gitu, kemudian apa yang kita lihat itu bisa menimbulkan rasa gangguan gitu, gangguan di pikiran, rasa seperti itu pokoknya Bu, emosi gitu. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman, cemas ya, terus rasanya tuh meledak-ledak ingin kayak gitu menurut Bu Ani. Iya, betul. Bu Ani ya tentang Iya. emosi tadi. Oke, tadi katanya terkait dengan pengelolaan emosi yang akhir-akhir ini begitu meledak-ledak. Kira-kira apakah ada kasusnya?
yang membuat wow emosi Bu meledak-ledak tadi? Sebenarnya ada sih Bu, selama saya di sekolah gitu ya, baru kali itulah saya meledak bom gitu ya, marah ke rekan kerja gitu Bu. Karena saya ini kan sebenarnya kan baru ya di Bangka Belitung ini, baru jalan 4 tahun gitu ya. Ada banyak hal-hal yang saya lihat itu berbeda dengan tempat saya dulu mengajar gitu. Masalah administrasi mungkin, kemudian masalah apa ya, pengelolaannya gitu. Pernah kejadian itu kalau nggak salah bulan Agustus kemarin atau bulan, masalahnya itu sudah saya dari beberapa 4 semester 2 tahun tapi ya 2 tahun. Saya itu tidak pernah pegang yang namanya absensi ketika mengajar gitu kan, penilaian kemudian ini 2 tahun 4 semester ya saya merasakannya itu, tapi kok teman-teman lain itu dapat gitu, kok saya enggak gitu. Apakah dari yang itunya ya, dari TU-nya itu apakah memang masing-masing guru itu harus minta gitu, harus minta? Tapi kan saya rasa enggak, karena di sekolah saya yang lama itu ini loh, ini absen, ini kemajuan, ini silakan ambil di ruang wakur misalkan kan, di ruang Ya, ini pengumuman. ada pengumuman, ada tanda terimanya, biasanya kan seperti itu. Tapi di tempat saya sekarang itu tidak gitu, mau ditaruh di manapun, yang mau ambil, mau enggak ya sudah gitu. Nah itu yang menimbulkan saya tuh kok kayak gini, apakah mereka itu ingin dihormati gitu, apakah kita yang harus ngemis-ngemis gitu Bu, kayak gitu. Nah jadi emosi nih. Meledak-ledak Apa kita harus kayak gitu ngemis-ngemis, dan sampai saya tuh mana sih kepala TU-nya mana ini saya kan langsung naik hitam gitu kan. Jadi kepala TU-nya tuh nggak ada kemarin tuh, jadi ya kena sasaran itu ya itunya mana buahnya. Saya tuh inginnya kita tuh jangan dipinta kayak gitu. Menurut Ibu gimana sih? Memang benar seperti itu kan? Ada absensi, ada kemajuan kelas, ada ini diinfokan, silakan diambil, ada tanda terimanya. Jadi kan lebih teratur, lebih terarah gitu. Jadi Bu, pada saat peristiwa itu hari Jumat kalau tidak salah, hari Jumat ketika saya selesai melatih anak-anak FRS 2N Vokal Solo kemarin itu, anak buahnya itu ngomongnya kayak gini gitu, cuman Ibu yang komplain, yang lain gak ada yang komplain gitu, maksudnya itu ambil aja gitu. Mungkin yang lain, mungkin rekan-rekan gorengan itu ngeci kebala Bu. Itu ngeci kebala. Tapi saya tuh orangnya kalau hal-hal yang membuat saya tuh mengganggu gitu pasti daripada mengganjal lebih baik disampaikan. Jadi pada kejadian Jumat itu sampai ada yang rekan guru juga, ada berapa orang guru ya kemarin, ada 3 orang guru, 3 orang guru dan 3 rekan TU di sana. Ya, ada 1 rekan TU yang ngomong selama ini nggak ada masalah administrasi, kemudian nggak ada masalah ini. Terus ada rekan guru juga, sudahlah ambil lah baik katanya. Nah itu kan ditaruh di meja, ditaruh baik gitu tanpa ada omongan. Iya, nggak ada omongan. Kalau saya tarik kesimpulan tadi, dari situlah karena tidak ada komunikasi, komunikasi. antara ibu dengan guru terkait dengan perangkat tadi ya, perangkat pembelajaran daftar nilai dan sebagainya tadi, sehingga merasa kita ini karena miskomunikasi tadi, sehingga itu membuat Bu Ani mungkin salah satu guru ini merasa kok gini sih. Sebelumnya karena Bu Ani mungkin pengalaman di sekolah sebelumnya tuh tertib gitu, ya selalu tertib. Sekolah ini kok seperti ini. Nah itu yang membuat Bu Ani meledak-ledak. Iya, terus ada lagi kata-kata yang saya ingat, kayak yang saya ingat tuh, giliran makan baik tahu katanya, tapi giliran ada absensi udah tahu gitu Bu. Kok makan aku alhamdulillah
aku ini Bu, tapi saya tidak nyaut lagi kan. Alhamdulillah kalau soal makan segala macam aku tuh bawa bontot tuh dari rumah, bawa sendiri gitu. Jadi kalau ada makan tuh coba dicek gitu, apakah saya langsung begebu-gebu untuk makan, langsung ini nih, tapi enggak gitu kan. Saya masak enggak, saya makan saya bawa sendiri ini segala macam gitu kan. Nah disanalah mungkin karena emosi yang mendadak tadi Bu, yang mendadak tadi, terus ada salah seorang guru juga yang sudahlah ribut-ribut ini apa gitu kan, ambillah sudah sudah saya keluar. Kemudian saya tenang ke diri, duduk dengan nafas. Terus ada murid gitu, kenapa bu ini enggak nak, sabar yo sabar ini ada mungkin tersinggung mungkin ya, ada rekan yang saya jadi sasaran itu ya, mungkin tersinggung dengan kata-kata saya. Karena kan kalau sudah emosi tubuh mulut ini nggak terkontrol. Nggak terkontrol lagi. Itu begitu kejadiannya. Permasalahannya itu sebenarnya dari awalnya yang miskomunikasi melebar ke makanan dan sebagainya. Nah, oke Bu, ini kan mungkin tidak hanya di sekolah Bu Ani juga, ya pun mungkin terjadi juga ya, karena ya kadang kita nih antara TU dengan guru tuh, apalagi kalau tempat ruangannya tuh beda. Iya betul, itu beda. Tuh sering terjadi miskomunikasi. Nah, untuk masalah Ibu Ani tadi ya, selain hal itu ada lagi nggak penyebab mungkin Bu Ani meledak-ledak lagi selain hal yang tadi? Mungkin karena capek gitu ya. Saya juga tuh kadang sempat sedih gitu. Kadang anak saya yang umur 3 tahun itu kena juga ada di rumah itu. Saya itu bukan kena apa, paling kena omel gitu. Kena kayak bentakan gitu Bu, bentakan. Kayak capek banyak kerjaan, banyak inilah segala macam yang mau dikerjakan. Ya gitulah Bu, Karena tugas ya Bu. Iya. Tugas yang banyak, apalagi posisi sekarang mau PTN, ditambah mau kegiatan PDRI, terus belum tugas-tugas kita ngajar. Iya betul. Itu juga salah satu yang membuat Bu Ani mudah terpancing emosi. Iya, mudah terpancing emosi. Ya. Oke. Apalagi belum gajian. Nah, apalagi belum gajian, benar. Duit juga berpengaruh ya. Oke, selanjutnya Bu, terkait dengan permasalahan itu tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk meredam emosi Ibu, untuk agar emosi Ibu ini bisa ya paling tidak meledak-ledak lagi. Saya Bu pas kejadian yang tadi Bu yang saya ceritakan tadi, malam sudah pulang sekolah saya merenung kan, kita hidup di rantau gitu kan, di rantau nggak ada siapa lah gitu kan. Tidak sepatutnya memang mungkin apa yang saya sampaikan itu benar, tapi mungkin cara penyampaian saya yang salah. Lalu malamnya ya langsung saya japri ke yang bersangkutan, minta maaf Kak, atas kejadian yang tadi mungkin menyinggung, lalu membuat tidak enak antara kita berdua gitu kan. Ini pokoknya saya minta maaf. Alhamdulillah direspon gitu. Ada respon dari yang bersangkutan. Ya nih katanya sama-sama, kakak juga minta maaf ini gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik Kak. Karena emang kalau saya itu ya belajar dari pengalaman gitu. Memang sebenarnya saya berpikir kayak gini Bu, setan menang ini loh, aku sudah emosi nih, setan menang ini, ayo kita kalahkan lagi gitu. Jadi saya berhubung kemarin juga kan dapat pembelajaran sosial emosional kan Bu ya, ternyata memang menyadari diri dulu, sadar diri bagaimana, kemudian manajemen diri kita.
bagaimana kita mengatur. Dan alhamdulillah dengan anak saya pun tidak lagi, tapi kita lebih lembut. Kemudian dengan kejadian apapun yang ada di sekolah pun saya berusaha untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang. Tidak satu Iya, aja ya, iya. karena Jadi bisa meredam emosi. Nah, tadi yang disampaikan Bu Ani juga kan bahwa salah satu pemicu emosi Bu Ani tadi tidak hanya satu hal, Iya. ada banyak faktor. Faktor, Ya, betul. oke. Tadi Bu Ani sudah merenung nih, Mm-mm. merenung terus ada minta maaf juga. Ada usaha lain nggak untuk pengelolaan emosi lagi? Kan sudah belajar ini pembelajaran emosional. Betul Bu. Pokoknya setiap saya itu mau gitu, mulai Bismillahirrahmanirrahim, nggak nafas, melakukan teknik stop Bu, yang sudah kita pelajari ya. Dan alhamdulillah memang bermanfaat gitu. Ketika kita sudah merilekskan pikiran, alhamdulillah yang maunya tadi kita marah nggak jadi. Jadi Sama pun dengan anak didik pun, karena di sekolah kami pun banyak anak-anak yang alloy, nggak perhatian, gitu ya. Karena banyak mungkin kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Jadi saya mencoba untuk dengan mereka itu terbuka gitu, tidak main. Kau jangan tugas ini. oke, Sekarang bersabar. tadi kan sudah berusaha meredam. Iya. Oke, kalau kita buat tentang nilai, Iya. tentang nilai dari sebelum dan sesudah. Sebelum dulu saya tanyakan, ketika sebelum ibu berusaha meredam emosi tadi, kira-kira di level berapa? Ini di level 3 Bu. Level 3? Iya. Saya benar-benar ini. Iya, benar-benar di bawah berarti. Iya. Waktu ada kejadian tuh luar biasa. Biasa. Ya. Mungkin baru pertama kali itu. Pengalamannya Bu Apalagi Iya. Wiranto tadi. Nah, setelah Ibu melalui beberapa proses tadi, ada merenung, terus ada menggunakan teknik stop tadi, levelnya berubah nggak? Alhamdulillah Bu, sudah dirasakan benar-benar perubahannya. Sekarang ini ada di posisi 89 gitu. 89. Iya. Oke, udah bagus tuh Bu. Iya. Udah luar biasa bisa mengelola emosi kita ya. Kalau 10 itu kan sempurna. Sempurna, Sempurna kan milik Tuhan ya, milik Allah. Tapi di level 89 itu udah usahanya berarti udah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Bu, ya. Selalu berusaha, selalu ingat, jangan kalah sama setan. Iya betul. Oke, lanjut Bu. Untuk pengelolaan emosi tadi, Ibu kan ada usaha tadi, pembelajaran dan sebagainya. Ketika Ibu berada di titik, emosiku meledak-ledak, ya. Untuk solusi yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, kira-kira ada nggak pihak-pihak lain yang Ibu ajak ngobrol atau ajak ya diskusi, ajak kerjasama untuk membantu pengelolaan emosi Ibu? Yang pasti suami Bu. Suami, betul lah Bu. Suami. Keluarga dulu ya. Iya suami. Nah, curhatnya itu pasti saya itu nggak pernah curhat masalah-masalah apapun dengan yang dalam dengan orang lain, kecuali dengan suami. Terus gimana respon suami ketika Ibu ajak curhat? Pertama sih ya membenarkan apa yang saya lakukan. Iya, membenarkan, tapi dia juga seharusnya jangan kayak gitu kan. Kalau memang benar-benar misalkan mau minta maaf, tanyakan dulu ke hati, apakah benar-benar sudah ikhlas gitu, nah, untuk meminta maaf atau gimana, supaya tidak ada lagi apa ya, ungkit mengungkit gitu, nah, ungkit mengungkit apa yang sudah terjadi gitu. Jadi itulah wejangan dari suami nih, kalau kita benar-benar mau minta maaf ya harus ikhlas dulu dari kitanya. Dengan kejadian mungkin yang kejadian menurut kita itu sangat mengganggu kita kan, sudah kita ikhlaskan saja. Kalau sudah ikhlas, udah minta maaf. Oke, suami yang Iya, pertama. suami. Suami paling pertama. Iya. Ada nggak pihak lain yang bisa diajak ya bekerja sama lah Kerjasama. membantu Ibu? Siapa lagi ya? Kadang-kadang juga saya curhat ke orang tua,
telepon ya, video call mengenai permasalahan. Karena saya ini jujur Bu, anak bungsu jadi masih Jadi ya kalau anak bungsu itu memang kalau kami istilahnya nih anak kesayangan, anak paling manja gitu ya. ya. Anak paling manja. Jadi orang tua tadi ya Bu ya, orang tua yang ibu ini jadi pertama suami dulu. Iya, orang tua. Mungkin sama juga lah, saya juga pernah mengalami itu. Iya. Kadang di rantau nih sama-sama orang rantau, jadi ketika kita jauh dari orang tua, ketika ada masalah, dengar suaranya saja Sudah sudah tenang. gitu, Nah, betul. gitu. Sama. Oke ya Bu ya. Iya. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan kira-kira solusi yang akan yang sudah Ibu lakukan. Kedepannya, Iya. kedepannya biar tadi udah 8-9 kan bagus. Nah, biar lebih bagus lagi kalau bisa ya 10 meskipun kesempurnaan itu milik Allah tadi ya. Kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan sehingga permasalahan pengelolaan emosi Ibu ini bisa biar bagus dan pastinya Ibu juga lebih tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Mungkin saya akan lebih banyak berlatih gitu ya untuk memanajemen diri saya, memanajemen emosi, memanajemen tingkah laku, mungkin kesadaran sosial juga mungkin Bu akan saya ini lagi banyak pelajari lagi banyak pelajaran karena kan ya kita ini makhluk sosial kan Bu ya, butuh dengan orang lain, nggak mungkin kita bisa sendiri-sendiri. Jadi perlunya menjaga setiap perasaan, menjaga setiap tingkah laku kita dengan orang lain gitu. Iya, iya betul Ibu, betul. Oke, bagus tuh Bu. Jadi apa yang Ibu Ani akan lakukan itu saya ingin jempol karena ya itu tadi kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan dari yang lainnya. Oke, untuk rencana Ibu tadi ya untuk memperbaiki tadi kapan akan dilakukan? Secepatnya Bu, secepatnya. Bila perlu setelah ini ya kita mulai saya mau mulai lagi gitu kan. Alhamdulillah kan kejadian tadi sudah clear, sudah ini kami sudah menyapa lagi, sudah ngobrol lagi, sudah ini lagi gitu. Alhamdulillahnya seperti tidak ada dendam gitu. Ya, karena hal baik itu tidak perlu ditunda ya Bu. Iya betul, Harus betul. segera dilakukan. Betul sekali Bu. Oke Bu Ani, karena waktu Iya, Bu. ya, Itu udah waktu jam kita berapa? juga nggak bisa lama-lama nih, saya ada tugas ngajar juga, jadi bukan kegiatan sih, pertemuan kita curhat-curhatan ini untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih ya Bu ya. Ya, saya juga Saya telepon, saya ini minta solusi, kita ketemu langsung. Terima kasih atas masukannya, sarannya yang sangat bisa mencerahkan saya pada hari ini. Saya juga makasih loh udah Bu Ani percaya sama saya untuk curhat. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi, Bu Ani bisa mengelola emosinya bagus lagi. Saya juga begitu ya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bu Nuriani udah selesai coaching dengan Bu Ani ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali tadi saya amati pembicaraannya itu benar-benar hangat ya, sampai Bu Ani itu melubuak curhatannya. Kita langsung Bu Nuriani, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan coaching yang sudah dilakukan tadi. Menurut Bu Nuriani apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nuriani untuk mencapai indikator pencapaian yang sudah kita sepakati di awal tadi? Jadi dari coaching tadi saya berusaha untuk melakukan sesuai alur cerita Ibu, dari mulai hadir secara penuh, terus menyampaikan pertanyaan yang berbobot sampai mendengarkan dengan penuh rasa. Jadi disitulah saya berusaha menuntun Bu Ani untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi saya juga sudah sempat tadi memperhatikan ya selama proses coaching yang lumayan luar biasa bagi saya. Selama saya mengamati coaching selama ini ada beberapa kali
ini coaching yang paling menarik bagi saya ya Bu. Jadi ada beberapa hal yang dibangun antara Bu Nuryani dan Bu Ani, ada rasa kenyamanan seperti itu ya. Jadi Bu Ani juga merasa bebas untuk meluapkan, tidak canggung, tidak merasa sungkan seperti itu ya. Kemudian Bu Nuryani juga sudah membimbing, menuntun Bu Ani untuk menemukan solusi jika terjadi lagi permasalahan seperti ini, baiknya seperti apa, itu sudah dilakukan oleh Bu Nuryani. Kemudian Bu Nuryani juga sudah mengarahkan si Bu Ani tadi, beliau agar dapat mengelola emosi, karena tadi terkait dengan pengelolaan emosi ya Bu Nuryani. Nah, menurut Bu Nuryani nih ke depannya jika diberikan kesempatan untuk melakukan coaching, ada teman yang meminta coaching, kompetensi mana lagi yang ingin Bu Nuryani lebih kembangkan? Kalau tadi kan pengajuan pertanyaan berbobot ya, ada tidak kompetensi lagi yang ingin dikembangkan? Untuk kedepannya ya Bu ya, mungkin karena coaching ini kan sebenarnya tidak untuk rekan sejawat juga, bisa kita terapkan untuk siswa kita. Jadi dari 3 kompetensi tadi, dari mulai hadir penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, sampai mendengarkan dengan rasa tadi, 3-tiganya penting. Dan menurut saya itu harus selalu saya kembangkan. Tidak ada baik itu dari 1 sampai 3, 1 aja enggak. Kalau saya berusaha untuk 3-tiganya ke depannya saya harus lebih bisa mengembangkan lagi agar apa yang saya lakukan ketika coaching dengan kawan pun merasa lebih lega lagi dalam menemukan solusi permasalahannya. Terutama mungkin kaitannya dengan pertanyaan berbobot tadi Bu ya, itu salah satu kunci yang harus saya tingkatkan benar-benar, karena disitulah inti biar kawan tadi bisa menggali potensinya untuk menemukan solusinya. Jadi sepakat sekali bahwa salah satu tujuan coaching adalah untuk memberdayakan potensi, memaksimalkan kinerja seperti itu, baik untuk rekan kerja maupun nanti untuk peserta didik kita. Oke, saya pikir cukup dulu dari saya. Semangat terus untuk membantu rekan-rekan kita, Bu yang dipercaya. Semoga terus mendapat kepercayaan dari Anda. Terima kasih ya Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Kelas ini kebetulan ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Terima kasih ya udah mau datang ke sini. Sama-sama. Iya, jadi ceritanya saya ini mau mengcoaching Bu Nuryani. Jadi saya mau minta tolong sama Bu Ani untuk jadi pengamat dalam kegiatan coaching ini. Oke, siap. Dalam coaching ini nanti kira-kira apa yang akan diamati Ibu? Iya, jadi saya akan berusaha menggali kira-kira apa yang menjadi masalah atau sesuatu yang harus dicarikan solusi oleh Bu Nuryani. Kemudian nantinya saya ingin menuntun Bu Nuryani untuk lebih mengenali potensi dirinya, kemudian berusaha menuntun Bu Nuryani juga untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian tentunya juga akan memberikan penguatan sehingga Bu Nuryani bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bagus sekali Bu Dwi ya coaching ini. Rencananya Bu. Kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya, saya ingin jadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, kemudian ingin menerapkan pertanyaan yang berbobot, jadi bisa mengungkapkan semua unek-unek diri Bu Nuryani. Oke, boleh. Kemudian juga ingin menggunakan yang keras. Keras. Kenapa harus dengan rasa? Iya, karena dengan rasa kayaknya pastinya akan membuat si coach tadi merasa lega. Sudah meluangkan unek-uneknya yang dia pendam. Kemudian juga harapannya akan muncul solusi. Nah, solusi yang dibangunnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan ini loh solusinya, bukan, tetapi dari si coachnya sendiri. Oh, ternyata solusinya ini. Kemudian muncul semangat untuk saya akan coba terapkan. Gitu. Oke, sip, mantap ya. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik gitu ya ini Ibu kembangkan, Ibu tingkatkan. Iya, di pendengar yang baik ya, karena tidak mudah menjadi orang yang dipercaya. Oke, betul. Tidak mudah kita juga untuk mempercaya orang lain. Jadi
kita harus menjaga kepercayaan itu, kemudian juga membuat yang curhat tadi merasa nyaman, merasa bahwa dia didengarkan dengan baik, dan kita juga harus merasa bahwa apa yang dihadapinya juga seolah kita juga ikut menghadapi. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira nanti ketika coaching dilaksanakan, indikator ketercapaiannya apa yang menurut Ibu? Ya, yang pertama saya ingin Ibu Nuryani merasa lebih baik dari sebelum coaching, mengeluarkan emosinya, kemudian menemukan solusi dari masalahnya dan bersemangat untuk melaksanakan rencana aksinya sehingga solusi tadi diimplementasikan sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Oke, Bu. Nanti kalau sudah mulai coachingnya, Ibu kabari saya ya. Oh iya. Soalnya saya ada jam sebentar, Oh iya, 2 baik. jam aja. Nanti saya WA Bu Ani. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Ani. Ibu. Assalamualaikum. Salam Bu Dubi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik nih. Iya, semalam saya tuh kaget. Loh, kok ada WA dari Bu Nuryani? Pengen ketemu. Waduh, saya jadi deg-degan. Emang ada apa? Iya nih Bu, ada ini yang ya kita sharing lah curhat-curhatan terkait dengan apa ya, permasalahan saya di sekolah. Mungkin nanti setelah kita sharing saya curhat ke Bu Dubi, Iya. mudah-mudahan adalah solusinya. Oh gitu. Terima kasih loh Bu Nuryani sudah mempercayakan saya. Tapi kira-kira apa tujuan Bu Nuryani untuk melakukan dialog ini, melakukan curhat-curhatan ini? Tujuannya pastinya dari saya curhat, ngobrol sama Bu Dwi ini, saya dapat solusi dari permasalahan saya ini. Ya, jadi habis cerita ini saya bisa apa sih yang harus saya lakukan biar masalah ini bisa teratasi. Oh gitu. Ya Bu, semoga nanti ketemu jalan keluarnya ya Bu. Oke Bu, boleh Ibu cerita gimana ceritanya gimana? Ceritanya ini ya Bu ya, minggu yang lalu lah. Sebenarnya bukan untuk saya saja sih, untuk kawan-kawan di sekolah juga, tapi saya karena merasa gimana juga, jadi ada teguran dari atasan terkait dengan kinerja, yaitu tentang jam kedatangan. Oh, jam pagi gitu Ya, ya? jam pagi. Jadi kami ini kan masuk jam 7.15. Oh, Nah, iya. masuk 7.15. Nah, banyak kawan-kawan ini yang datangnya tuh nggak tepat waktu. Jadi 7.15 sampai 7.30 itu kan jam ke 0. Jam ke 0 ini kami gunakan untuk hafalan juz 30. Oh. Biasanya yang handle itu wali kelas. Cuman di sini tuh banyak wali kelas yang datangnya tidak 7.15. Iya. Terus saya ini kan kebetulan bakal. Iya. Kebetulan bakal. Terus kadang kalau pagi itu kan merangkap jam kelas-kelas yang kosong juga. Cuman kemarin tuh ada omongan dari atasan tuh yang intinya tuh saya ini tidak bisa datang pagi. Padahal saya berusaha 7.15 itu sudah standby di sekolah dan berusaha menghandle kelas-kelas yang kosong tadi. Jadi waktu itu saya merasa marah, kok tidak adil ya? Iya. Meskipun saya tidak datang jam 7, tapi paling tidak 7.15 saya sudah di sekolah. Benar. Itulah yang jadi ganjilan saya. Ya, saya merasa tidak adil, sudah datang sebelum bel masuk, saya handle kelas-kelas yang kosong, tapi yang dapat apresiasi yang datang pagi. Tapi kalau saya lihat yang datang pagi itu ketika ada kelas kosong, mereka tidak menghandle kelas-kelas tadi. Jadi kan saya jadi merasa marah, sakit hati juga lah, intinya seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh tahu jarak rumah Ibu ke sekolah berapa lama jarak tempuhnya? Kalau jaraknya jauh Bu, Lumayan jauh. sekitar 20 kilo. 20 kilo. Kalau saya bermotor tuh karena nggak kenceng juga sih, sekitar 4 menit
menit. 40 menit dari rumah. Berarti kalau untuk mencapai di sekolah jam 7.15 berarti jam 6 lewat Setengah 7 lah Bu, setengah 7 ibarat. udah berangkat gitu. Kalau kelas ada berapa kelas Ibu? Kalau di sekolah kami itu ada 12 kelas. 12 kelas, berarti ada 12 wali kelas juga. Iya, ada Nah. 12 kali kelas. Hmm. Terus mungkin juga ini, bukan saya nggak mau datang pagi karena kebetulan kan anak masih kecil. Iya benar. Jadi kadang pagi itu tuh lah berusaha pagi. Hmm. Cuman ada saja yang udah mau berangkat yang kecil, Bu, nah ini, Bu, nah itu. Jadinya kan harus nganter dulu pagi tuh. Jadi kayak tukang ojek dulu, Bu. Pagi tuh nganter yang besar dulu. Nanti nganter yang kecil. Iya, Nah, benar. jadi saya pastikan dulu suami berangkat dulu, anak-anak berangkat dulu, baru saya yang terakhir. Iya. Nah, jadi ketika mau berusaha pagi, ada hal-hal tadi akhirnya sampai sekolah tidak bisa pagi. Tapi sejauh ini saya rasa 7.15 itu paling saya lambat. Biasanya 7:05 itu dari sekolah. Oke. Kalau dari kebiasaan biasanya dari 12 kelas ini apakah sering terisi semua atau lebih sering ada yang belum? Kalau dari 12 kelas ini, kalau pagi itu memang seringnya bolong-bolong untuk setiap kelasnya tadi. Mungkin yang terisi itu dari 12 kelas itu mungkin hanya 9, 3 kelas itu pasti. Dan gurunya tuh itu saja. Yang pertama sih, kalau saya sih ya wajar, satu ada yang punya anak kecil. Yang 2 kelas nih wali kelasnya bujang-bujang. Oh, Nah, jadi mungkin apa pengaruh karena masih bujang tadi tidak bisa bangun pagi, sehingga 2 kelas ini sering saya yang handle sama yang sekelas tadi. Jadi kadang saya lari nih dalam waktu 15 menit nyuruh kelas satu dulu, yang pertama dulu. Kadang kan harus setoran tuh Bu, karena saya menghandle 3 kelas jadinya nggak setoran, saya suruh baca bareng-bareng, hafalan bareng-bareng, nanti lari ke kelas sebelahnya. Jadi ya kadang keteteran. Nah, ketika ada omongan seperti itu kan jadinya ngerasa aduh Lebih ngedrop gitu ya. sudah berusaha kemarin menghandle tapi kok masih lah seperti ini. Saya jadi merasa kok nggak adil ya Ibu nih dengan yang dulu-dulu. Memang mereka datang pagi jam 7, jam 6.45 tuh guru tadi udah datang. Cuma karena bukan wali kelas. Iya, mereka duduk manis Duduk di manis, kantor. Nah, sarapan pagi, apa? mungkin dilihat. menurut saya apa karena dia senior terus kepala sekolah ini enggan negur kan. Terus satu juga kawan bukan senior sih, seangkatan saya juga, dia juga duduk manis padahal dia bagian kesiswaan. Jadi kan kok ini ya. Nah, itu yang membuat saya ada sedikit kecewa juga. Oh gitu. Kalau penanganan misalnya kelas yang kosong tadi, ya, saya tuh tertarik gitu. Bagaimana nih cara Ibu menghandle misalnya ada 4 kelas di waktu yang bersamaan harus ngaji juz 30 tadi gimana? Nah, kalau yang itu yang biasa saya lakukan tuh, yang pertama kan anak saya suruh siapkan dulu. Jadi aku masuk kelas ini dulu, kelas 1 dulu, misalnya ya ada 4 kelas. Kelas pertama aku masuk. Ketua kelas pimpin doa, terus lanjut hafalan kemarin sampai surat apa. Nah, mereka suruh baca bareng-bareng. Nanti saya lari ke kelas berikutnya sampai ke kelas yang keempat. Nah, seperti itu. Jadi ya nggak bisa saya standby di dalam kelas kan, karena pernah saya coba ngajak kawan yang duduk-duduk tadi, tapi tidak direspon karena merasa itu bukan tanggung jawab saya, Karena bukan wali karena kelas. bukan wali kelasnya. Oh, Nah, itu yang gitu. mungkin bikin saya lama-lama ya setiap dimintai kok tidak mau. Jadi ya sebisa saya handle ke kelas-kelas tadi. Saya terbayang nih capeknya Bu Nuryani loncat di kelas 1 ke kelas yang lain. Apalagi pagi-pagi kan Bu. Pagi-pagi Nah. kita udah bangun jam berapa Bu Nuryani bangun? 3:30 Sama, langsung karena masak harus masak. dan mempersiapkan karena kita Bekal udah segala lagi ya. macamnya. Benar sekali. Nah, dari masalah Ibu tadi bahwa ternyata Ibu dituntut untuk datang pagi, sedangkan kepala sekolah tanpa bertanya alasan kurang sebelum jas Ibu bahwa kenapa tidak datang pagi gitu. Sedangkan yang terus pembiaran dari rekan-rekan lain yang tidak membantu ketika kelas lain kosong gitu. Nah, harapan Ibu ke depan
bayangan ibu tuh pengennya kondisi idealnya itu seperti apa? Kalau kondisi ideal yang saya inginkan ya Bu ya, pagi itu kalau bisa saya perbaiki diri saya bisa datang lebih pagi. Yang kedua, kelas-kelas tadi bisa terhandle meskipun bukan saya tapi wali kelas tadi. Nah, saya berharap tuh wali kelas yang punya tanggung jawab untuk datang pagi. Terus ada pemantauan dari kepala sekolah juga. Jadi jangan kepala sekolah ini cuman perintah tapi pemantauannya kurang. Terus tidak adanya komunikasi yang bagus dengan kami, sehingga kan ketika kayak kasus kemarin tuh kayak seakan-akan timpang kan Bu, nggak adil ya gitu. Jadi kedepannya saya ingin ya kesadaran dari wali kelas, terus komunikasi kepala sekolah, apakah harus mengadakan pertemuan dengan guru-guru wali kelas tadi yang bersangkutan, sehingga masalah-masalah yang terjadi di pagi hari itu bisa teratasi untuk kedepannya. Jadi tidak terjadi seperti kemarin yang harus datang pagi tapi tidak ada penyelesaian kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya untuk satu nih yang masalah kelas yang kosong, misalnya ada 4 kejadian, kira-kira apa solusi ibu? Ketika ibu udah datang pagi, ternyata ada 4 nih kelas yang kosong, wali kelasnya berhalangan hadir lah, sedangkan rekan-rekan guru di ruang guru itu ada udah datang pagi, cuma tidak ikut membantu menghandle. Kira-kira apa solusinya? Mungkin nanti saya coba ya Bu ya, memberdayakan guru piket. Guru piket Ya. Kemarin tuh kan kami ini di sekolah guru piket itu cuma satu. Dengan 1 12 harinya. Iya, cuma satu. Jadi Jadi kalau saya rasa itu tuh belum bisa cover untuk satu guru 12 kelas dan padahal jumlah guru kami ini banyak Bu, sekitar 24 guru. Nah, mungkin dari guru piket itu nanti tambahlah setiap hari itu jangan 1 guru piket, mungkin ada 2 guru piket yang bisa membantu. Terus selain mungkin pagi kan saya bisa bantu juga kalau Iya. yang kosong, nanti dibantu dengan guru piket. Nah, selain itu juga memberdayakan kakak kesiswaan. Jadi waktu kesiswaan jangan hanya ngurusin ketika ada kegiatan kaitannya dengan siswa saja, tapi di jam-jam kosong tuh bisa membantu kami, karena mungkin selama ini kan bahwa kegiatan jam mengajar itu adalah bagian wakaf kurikulum, tapi kan tidak mutlak itu ketika bisa dibantu, kenapa enggak? Mungkin itu. jadi berkolaborasi. Iya, kolaborasi. Jadi kalau sekarang ibu lihat dari kondisi ideal yang ibu harapkan dengan kondisi kenyataan yang ada sekarang, kira-kira ada di level mana? Kalau skalanya 1 sampai 10. Dari sebelumnya kemarin ya Bu ya, dari kondisi yang ada itu levelnya mungkin 5. Di level 5 masih jauh dari harapan, masih jauh. Iya, Tapi tetap semangat ya, iya, yakin bisa gitu. harus itu, Harus. bukan harusnya Iya. harus. Menurut ibu potensi apa nih yang ibu miliki sehingga bisa mengubah keadaan ini sesuai dengan kondisi ideal? Potensi ya, Iya, kekuatan. kekuatan mungkin yang pertama komunikasi dulu. Komunikasi. Saya harus membangun komunikasi dulu untuk berkolaborasi. Yang pertama dengan atasan, yang kedua dengan wakil kesiswaan tadi, Iya. yang ketiga dengan rekan-rekan sejawat, terutama yang pada saat itu adalah guru piket. Tuh, sehingga dengan adanya komunikasi kolaborasi tadi, kelas-kelas yang kosong tadi bisa terhandle. Tuh. Terus yang kedua kaitannya dengan keterlambatan kehadiran tadi Bu, mungkin memanage diri saya, berusaha bagaimana sih mengatur waktu saya biar bisa berusaha datang pagi tadi. Mungkin salah satunya nanti ya di rumah karena ada suami, mungkin selain nyetel alarm mungkin minta suami Membantu iya, kerjasama gitu. kerjasama gitulah. Karena kalau mungkin selama ini kan karena semua sendiri tadi ya, jadi seakan-akan karena
oh ini kerjaan istri tadi di rumah jadi di cover semua dulu, padahal nengok waktu udah jam segini. Mungkin dengan adanya kerjasama di rumah juga mungkin bisa membantu saya. Kalau hambatan Bu, kira-kira apa hambatan Ibu ketika Ibu pengen mengubah keadaan? Hambatan. Yang pertama kalau kaitannya dengan keterlambatan tadi ya, hal-hal yang tidak terduga. Oh, Ya. yang di luar Di kuasa luar kita gitu dugaan ya. kita ya. Kadang yang namanya pagi hari itu Bu, aku merasa banyak banget yang awalnya sudah siap mau start Sudah berangkat. di-prepare, Tiba-tiba yang kecil, Bu mau ke belakang dulu, Bu ada yang lupa, udah sampai sekolah, Bu PR-ku bukuku lupa, balik lagi ke rumah. Jadi itu hal-hal yang tak terduga itu yang menjadi hambatan pertama saya. Terus kaitannya dengan tugas di sekolah tadi adalah kesadaran dari kawan-kawan yang kadang saya rasa masih kurang. Kesadaran untuk membantu atau kesadaran untuk menghandle lah. Jadi sudah, oh ini bukan tugas saya. Jadi tidak ada kesadaran untuk, oh meskipun bukan tugas saya bantulah, ternyata masih kurang. Ya, jadi kalau kita menemukan memang masalahnya lumayan kompleks ya Bu ya. Ada yang mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari atasan juga, rekan kerja. Kira-kira solusinya nih ya, kalau untuk menumbuhkan kesadaran diri bagi teman-teman tadi itu seperti apa ya? Kesadaran diri bagi teman-teman. Mungkin kalau kemarin saya dapat pembelajaran emosional ya, Bu, ya. Iya. Mungkin pertama melakukan, kadang saya ingin mencoba juga kan, melakukan salah satunya teknik stop tuh ya. Iya. Kadang kan setiap hari Jumat tuh kami ada kegiatan baca Yasin. Nah, rencana saya terutama yang ingin mencoba itu. Terus yang kedua untuk kesadaran diri tadi, mungkin saya harus kasih teladan. Keren. Teladan bagaimana menjadi, ya paling tidak kawan tuh melihat, oh dengan adanya contoh dari saya tadi, saya mungkin bisa datang pagi, terus menghandle kelas-kelas tadi, kawan akan melihat, oh ini loh harusnya seorang guru. Terus mungkin saya harus membangun komunikasi yang lebih lagi. Bagaimana selain itu juga mungkin kaitannya dengan kepala sekolah tadi, saya harus membangun komunikasi dengan beliau juga, karena saya tidak mungkin langsung menegur kawan-kawan, itu kan bukan kepala sekolah. Jadi nanti mungkin biar kepala sekolah yang ini menyampaikan ke kawan-kawan baiknya seperti apa. Keren sekali. Dari solusi-solusi yang Ibu temukan kira-kira kapan nih mau mulai? Kalau bisa sih secepatnya ya Bu ya, karena jujur beberapa hari terakhir kan dilema tadi ya, masalah yang datang telat terus hubungan dengan kawan jadi nggak harmonis lagi. Iya. Karena tadi saya sendiri merasa kok jeli ini. Nah, sehingga kan nengok kawan yang ini kan jadinya merasa ini jadi olokan juga lah. Di sekolah tuh kadang dia yang datang pagi, nah gitu kan. Tapi kawan tidak merasa. Nah, jadi dari situlah kayaknya makanya nanti kedepannya biar apa yang saya lakukan ini bisa tercapai, berarti kan harus komunikasi baik dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat tadi, dan ngasih teladan tadi, ngasih contoh lah dulu. Mungkin dari diri saya dulu, lama-lama kawan-kawan akan terlibat. Kalau indikator keberhasilan, kira-kira apa indikator keberhasilan Ibu bahwa solusi ini bisa diterapkan, dilaksanakan, dan tercapai? Indikator keberhasilan, yang pertama pastinya saya bisa datang pagi, Ya. ya. Mungkin nanti dengan cara memilih jadwal saya, pakai alarm segala macam, berusaha lah. Terus yang kedua
wali kelas tadi juga, yuk kita belajar berangkat pagi, ya, karena bagaimanapun juga kan masa kita sebagai pelayan anak didik kita yang datang siang kalah dengan siswa kita, ya paling tidak ya 7.15 lah, meskipun mungkin ya yang namanya halangan itu pasti ada, tapi jangan setiap hari. Kecuali kalau memang kita di luar di luar kuasa kita ya. Aduh, bagus sekali nih Bu solusi-solusinya. Ibu sudah menemukan sendiri dan saya yakin kalau Ibu terapkan itu akan berhasil dengan baik. Tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya atas ya jabatan kali ini, mudah-mudahan setelah coaching nih, setelah kita bincang-bincang nih, saya bisa lebih menjalankan tugas saya lebih semangat lagi, lebih bisa berbenah diri lagi ya. Pokoknya makasih banyak Bu. Nanti akan kita ngobrol Iya. cerita ya gimana prosesnya dan bagaimana Insya Allah. saya. Kebetulan nih kita buru-buru nih ada jam. Iya. Ya, Oke, terima kasih Bu Nuryani. Assalamualaikum. Oke Bu Dwi, gimana coaching tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Hmm. Dan yang seperti saya lihat dari yang saya coaching, dan dia mampu mengeluarkan semua unek-uneknya. Oke. Terlihat hingga plong gitu. Dan saya juga sudah berhasil lah menggiring beliau menemukan solusinya. Sekarang tinggal memantau bagaimana implementasi dari solusi tersebut sehingga beliau mendapatkan hasil yang diharapkan. Oke, jadi indikator ketercapaian coaching tadi itu di mana? Jadi kalau kita kan kalau dalam coaching itu mengembangkan potensi, kita menuntun coaching untuk menemukan sendiri solusi. Jadi tadi Bu Nuryani mengungkapkan semua masalahnya, kemudian saya mencoba menggali kekuatannya apa, potensinya apa, hambatannya apa, sehingga akhirnya beliau menemukan sendiri apa solusi apa yang harus beliau lakukan. Dan saya pun melakukan penguatan, tinggal menunggu bagaimana hasilnya nanti. Oke, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, alhamdulillah kompetensi yang ingin dicapai itu semuanya tercapai gitu. Ibu sebagai coach menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Nuryani tadi terbuka dengan permasalahannya. Sudah sangat baik, kemudian alur tirtanya itu jalan gitu. Waduh, Iya betul. Kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? iya, saya itu inginnya nantinya coaching itu mengalir seperti air. Jadi bukan seperti yang dibuat-buat. Iya. Memang benar-benar mengalir curhat karena dia percaya pada kita. Kemudian si coach pun akhirnya mampu menemukan sendiri tanpa kita arahkan, dia ketemu sendiri dan dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditemukannya dengan cara dia laksanakan solusinya tadi. Jadi saya kira mungkin yang perlu saya kembangkan dalam diri saya adalah bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot, yang mengalir, yang membuat si coach merasa nyaman dan Oke. keluar semua unek-uneknya. Oke, betul sekali. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Ani sudah mengamati saya. Ini sudah bagus semuanya. Oke Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti Sama-sama, Ibu. kapan-kapan saya minta tolong lagi ya Bu Ani. Oke, siap. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuryani, selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Nuryani. Oke, siang Bu Yeni, ada apa? Jadi gini, saya itu semalam dapat WA dari Bu Dwi, katanya mau curhat lah gitu, sharing-sharing ada satu masalah yang sedang dirasakan beliau. Jadi maksud saya nanti pada saat beliau curhat dengan saya menyerahkan coaching lah semacam itu kepada Bu Dwi. Dan jadi saya meminta bantuan kepada Bu Nuryani, barangkali dapat bertindak sebagai pengamat lah untuk kegiatan coaching kami, jadi bisa memberi masukan, tanggapan seperti itu
atas kegiatan coaching itu. Kira-kira kapan Bu untuk kegiatan coachingnya? Rencananya sih yang ini, tapi Bu Dwi belum konfirmasi. Tadi sudah saya kirimkan WA jam berapa seperti itu. Mungkin beliau lagi nanti lihat jadwal saya dan jadwal beliau juga, barangkali biar sama-sama pas seperti itu, kosong gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan nanti nggak berbenturan dengan jadwal saya Ya. juga, jadi saya bisa mengamati. Terus selanjutnya untuk kegiatan coaching ini, apa nanti kira-kira yang akan saya amati di kegiatan ini? Di kegiatan coaching nanti saya berencana untuk menerapkan Aur Tirta, jadi Bu Nuriani ya. Jadi mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi tindakan, kemudian rancangan aksi sampai dengan tanggung jawab. Jadi nanti mohon Bu Nuriani bisa memberi masukan ke kami apakah Aur Tirtanya sudah jalan atau belum, seperti itu. Menggunakan alur tita ya Bu Iya. Yani ya. Dari kegiatan yang coaching tadi menggunakan alur tirta, kompetensi apa yang akan Ibu Yani kembangkan ketika mengcoaching Bu Dwi nanti? Saya berencana untuk mengembangkan kompetensi mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, nanti dengan teknik rasa ya Bu Nuriani ya, kemudian masuk juga pengajuan pertanyaan berbobot. Ada 3 ya tadi ya, berarti ya. Ada rasa, kehadiran penuh, pengajuan pertanyaan berbobot. Dari ketiga tadi yang Ibu jelaskan tadi, kompetensi 3 tadi, kira-kira yang mau dikembangkan secara spesifik itu yang mana? Saya ingin lebih spesifik nanti Bu Nuriani mengamati di bagian kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot. Kenapa saya pilih pengajuan pertanyaan berbobot? Saya pikir ini kunci dari proses coaching yang sebenarnya. Jadi bagaimana saya untuk menuntun, mengarahkan Bu Dwi, jadi bukan memberi solusi, tapi menuntun beliau untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang dia miliki, seperti itu. Jadi mungkin titik beratnya di pengajuan pertanyaan berbobot nanti. Di pengajuan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Terus terkait dengan sudah tadi pengajuan pertanyaan berbobot dan ada teknik mendengar dengan rasa, terus kehadiran penuh. Nah, pastinya ada indikator ketercapaian. Nah, seperti apa menurut Bu Yeni nanti hasil coaching ini, indikator ketercapaiannya seperti apa? Kalau ini coaching hari ini udah selesai loh, udah berhasil loh. Terkait dengan kompetensi mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, kemudian pengajuan pertanyaan berbobot, harapan saya coaching ini bagi saya akan dikatakan berhasil ya Bu Nuriani ya. Kalau yang pertama, terjalin hubungan kenyamanan Bu Dwi saat berbicara dengan saya, jadi tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa dihakimi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah titik beratnya bagi saya adalah Bu Dwi mampu menemukan solusi atas masalah yang dirasakannya saat ini. Ya walaupun saya belum tahu masalahnya itu apa Bu, tapi apapun masalah beliau, saya pikir tugas saya untuk menuntunnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahan itu. Oke, jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah antara Bu Yani dengan Bu Dwi tadi bisa sharing dengan nyaman ya, intinya seperti itu. Terus nanti Bu Dwi punya solusi dari hasil coaching dengan Bu Yani ya. Oke, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu Yani ya. Amin. Nanti saya juga bisa meluangkan waktu saya untuk ya ikut mengamati lah. Jadi nanti kalau Bu Dwi udah konfirmasi ke saya jamnya, nanti saya hubungi Bu Nuriani biar kita cek cross gitu ya, jadwal kita sama-sama kosong atau tidak, seperti nanti itu. Ini aja hubungi saja, boleh lewat WA, boleh nanti saya ada di kantor, nanti langsung ke kantor juga. Mohon maaf tapi kalau mengganggu waktu Bu Nuriani nanti ya, Ya, kita ada apa-apa sama-sama lah, Bu. ya sama-sama sharing membantu. lah. Iya. Ya, Oke. saya pamit dulu kalau begitu ya Bu Nuriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dwi, tadi saya dapat WA diminta menemui Ibu di sini. Iya. Kenapa Ibu bersedih seperti itu dan mengirimkan WA kepada saya? Dari mulai semalam rasanya ya WA-nya ya. Curhat. Ada apa ini ceritanya? Tapi kita nggak ganggu jam Bu Dwi kan? Enggak, kebetulan kosong. Saya kebetulan juga kosong. Kemudian saya tadi sempat minta Bu Nuriani ikut terlibat dalam pembicaraan kita sebagai pengamat. Barangkali nantinya ada hal-hal yang perlu beliau tanggapi seperti itu. Dan kebetulan beliau lagi kosong sekarang. Tidak apa-apa ya?
Tapi rahasia saya terjaga. Tidak, tenang saja Bu Nuryani, orangnya saya yakin dan percaya mampu bisa menjaga rahasia. Dan beliau hanya fokus pada tahap-tahap pembicaraan kita yang kita lakukan. Kenapa? Karena saya pengen, mumpung Bu Dwi ada masalah nih, saya pengen menerapkan coaching nih Bu Dwi. Karena kebetulan baru dapat ilmu tentang coaching, jadi mau menerapkan juga seperti itu. Tidak masalah ya kita menerapkan coaching ya. Oke lah, sebelum kita memulai pembicaraan ini dengan permintaan Bu Dwi melalui WA kepada saya semalam dan tadi, saya pengen tahu apa sih yang diharapkan Bu Dwi setelah berbicara dengan saya. Jujur ya Bu ya, saya tuh merasa sumpah, merasa dada saya tuh penuh, terus saya bingung saya mau cerita sama siapa gitu. Jadi saya WA Bu Dwi semalam itu dengan harapan bahwa Bu ini bisa menerima curhat saya sekaligus mencarikan saya solusi Bu. Apa yang harus saya lakukan menghadapi keadaan ini? Jadi harapan Bu Dwi setelah pembicaraan kita ini selesai, ada rasa kenyamanan mungkin terkait dengan kegalauan, kesedihan yang sedang dirasakan, serta ada solusi atas kegalauan itu, kesumpekannya itu ya, seperti itu. Nah, oke lah. Jadi tujuan pembicaraan sudah kita tetapkan. Sekarang berikutnya saya ingin mendengarkan dari Bu Dwi tentang detail situasi yang sedang Bu Dwi hadapi saat ini sehingga bersedih seperti. Biasa kan Bu Dwi itu ceria orangnya, jarang sedih seperti ini. Kenapa ini tiba-tiba sangat sedih? mengganggu pikiran saya. Ya, coba diceritakan kepada saya detail situasinya bagaimana. Jadi kan Jumat kemarin itu kan kita kan olahraga ya Bu ya. Kemudian ya seperti yang Ibu juga tahu, saya sedang mengikuti CGP, juga saya juga berperan sebagai wali kelas. Kemarin setelah senam, ternyata Wakasis memberikan gunting kepada semua wali kelas dan berharap bahwa semua wali kelas itu menggunting rambut siswa perwaliannya. Saya mengikuti instruksi itu Bu, saya ikutin, saya langsung terjun ke lapangan. Terus saya kumpulkan anak-anak saya, kebetulan di kelas saya itu ada 11 orang anak putra, langsung saya kumpulkan. Nah, saya itu mau mencoba menerapkan ilmu yang saya dapat di CGP. Saya ingin merestitusi, jadi saya ingin anak-anak itu merapikan rambutnya tanpa harus saya potong, tapi dengan kesadarannya sendiri. Saya sudah melakukan itu, anak-anak duduk, saya juga duduk. Terus saya bilang, anak-anak sudah tahu kan peraturan di sekolah kita bahwa rambut tidak boleh lebih dari 1-2. Iya Bu, coba sekarang pegang rambut masing-masing. Mereka melakukan itu Bu, sambil duduk mereka pegang. Sekarang kira-kira lebih dari 1-2 atau enggak? Ya Bu, lebih dari. Nah, ini bentuknya gunting. Gunting ini apakah Ibu akan memotong rambut kalian atau kalian potong sendiri? Nah, mereka sepakat, Bu, kami pacak lah. Bisa bangkanya ya, kami pacak lah Bu, motong rambut kami sendiri gitu kan. Terus saya berusaha menyadarkan, benar nih, bisa nggak Ibu percaya? Iya Bu, benar Bu. Kalau Ibu yang motong kelak bolong-bolong gitu kan, nggak rapi gitu. Oh iya benar, kalau gitu kita buat perjanjian ya. Nanti kalau misalnya sampai dengan hari Senin ternyata rambut kalian belum rapi, Ibu akan memotong rambut kalian. Iya Bu, kami janji. Sehingga saya mengeluarkan kertas, kemudian saya suruh tanda tangan. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu, proses sudah jalan nih, sudah tanda tangan semua. Apa yang saya lakukan itu dilihat oleh wali kelas lain dan anak-anak lain, dan mereka merasa iri, merasa aneh dengan teknik yang saya lakukan. Mereka langsung nyerbu ke tempat saya dan bilang, oh ini nggak adil. Kenapa seperti ini? Kan kita disuruh motong, kenapa nggak dipotong? Saya tetap bersikeras bahwa saya sudah melakukan restitusi dan apa yang saya lakukan ini udah benar loh. Saya tidak mau menerapkan hukuman pada anak. Dan mereka tetap ngotot harus digunting. Saat itu saya tuh sedih di depan anak-anak saya yang sudah saya percaya, saya restitusi, kami sudah buat kesepakatan. Kok mereka mau mengatur-ngatur kelas saya? Akhirnya saya bilang, ya udah Bu, ini kan kewenangan saya, ini kelas saya, ya terserah saya dong, saya harus bagaimana. Dan mereka tetap marah, ternyata laporlah ke Wakasis nyamperin saya sampai 2 kali dan memaksa saya untuk memotong rambut anak-anak. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya sudah sepakat anak saya dengan perjanjian tadi. Dan yang membuat saya terus, saya diam saja. Saya marah saat itu. Saya marah, saya sedih. Kenapa mereka tidak menghormati saya? Ini kan hak kelas saya, kewenangan saya.
tinggal pastikan saja Senin rapi atau tidak. Kalau ternyata tidak rapi ya udah marahin saya, berarti saya tidak berkompeten jadi wali kelas. Tapi ini belum terjadi kok udah marah-marah duluan gitu. Saya sempat sedih kok mereka ini tidak menghormati gitu. Apa karena cara saya berbeda akhirnya, dan yang membuat saya tuh terharu, anak-anak saya itu akhirnya karena ingin menyelamatkan harga diri saya yang tidak mau memotong mereka karena sudah kesempatan, mereka memotong rambut mereka sendiri. Kalau bahasa Jawa kayak harakiri ya Bu ya. Saya tuh pengen nangis saat itu. Nangisnya bukan apa, karena saya tuh terharu. Ya Allah, anak-anak ini ternyata saya sayang sama mereka, mereka pun sayang sama saya dan ingin menyelamatkan harga diri saya saat itu. Mereka makan sendiri sampai selesai. Saya tidak ada komentar apapun, saya diem sampai para wali kelas yang lain tuh pergi, para bapak-bapak yang lain. Tapi setelah itu mereka pergi, saya merasa ya Allah, kok seperti ini sih sekolah ini, apa sih yang salah pada saya? Saya sudah mencoba melakukan yang benar sesuai dengan apa yang saya dapatkan di CGP. Kok mereka menganggapnya itu perbedaan itu suatu kesalahan gitu. Dan jujur saya sempat ngedrop karena dari beberapa itu adalah sahabat-sahabat saya sendiri yang saya tahu mereka mengenal saya dengan sangat baik. Kok tiba-tiba malah di saat seperti itu di depan anak-anak saya malah menyalahkan saya. Jadi saya tuh sedih banget Bu, sampai aduh kok seperti ini gitu. Jadi saya sedikit itu ya Bu Dwi, saya sedikit mengulas sedikit. Jadi kejadian ini adalah semacam kondisi kesedihan yang dirasakan Bu Dwi karena kejadian pengguntingan rambut yang diminta oleh wakil kesiswaan di hari Jumat. Dengan melimpahkan gunting kepada wali kelas, Bu Dwi pikir tanggung jawab itu kan ada di wali kelas masing-masing. Bagaimanapun tekniknya, bagaimanapun metode dan cara yang dipilih setiap wali kelas, yang terpenting tujuan akhir dari itu adalah rambut anak-anak rapi dari Senin. Mau bagaimanapun tekniknya, dan kalaupun Bu Dwi melakukan satu teknik yang berbeda dengan rekan-rekan yang lain, ada salahnya bagi Bu Dwi kan ya, karena yang penting tujuan tercapai. Nah, terkait dengan situasi kesedihan yang sedang dirasakan Bu Dwi sekarang ini, kalau kita bicara level angka 0 sampai 10, di tingkat berapa kesedihan itu terasa? Kesedihannya ya, jangan menangis dulu, kan mau curhat-curhat. Sedih banget. Saya merasa ada di level 4. Level kesedihannya? Iya, level kesedihan. Di saat itu saya merasa bahwa harga diri saya itu terinjak-injak. Tingkat kepercayaan orang ke saya itu kayaknya nggak ada. Saya ngerasa bahwa saya tuh dianggap tidak berkompeten gitu. Saya merasa bahwa saya itu tidak layak jadi wali kelas yang baik. Saya merasa bahwa orang tidak percaya bahwa saya mampu loh mendisiplinkan anak saya dengan cara saya sendiri, dengan pendidikan berpihak pada murid tadi, walaupun ternyata tidak bisa diterima semua orang. Oke, saya paham perasaan Dewi, tapi pesan saya satu untuk sampai saat ini, jangan mudah menyerah dulu. Nah, kita hadapi. Oke, setelah detail situasi yang dihadapi tadi, level kesedihan yang Ibu Dewi rasakan tadi, di pandangan Bu Dwi, sebenarnya situasi seperti apa yang diinginkan Bu? Harapan saya bahwa setiap sekolah itu kan punya peraturan ya. Saya itu berharap bahwa peraturan itu ditempel di setiap kelas, disosialisasikan, sehingga anak-anak itu punya keyakinan sendiri. Kalau saya berbuat seperti ini melanggar peraturan sekolah. Tapi kalau saya melakukan ini yang sesuai dengan peraturan, berarti saya sudah menjadi anak yang baik. Dan kita harus mengapresiasi anak-anak yang sudah bertindak baik tadi tanpa menerapkan hukuman. Jadi saya itu ingin anak-anak itu punya kesadaran sendiri. Saya kalau anak remaja ya Bu ya, anak remaja itu kan punya gengsi tinggi ya, pengen cakep, kelihatan dari teman lawan jenisnya, mulai ada rasa tertarik gitu. Nah, saya ingin mereka tuh boleh cakep, boleh ganteng dengan potongan rambut, tapi tidak melanggar peraturan sekolah. Nah, itu harus muncul dari kesadaran diri mereka sendiri, bukan kita gunting, kita botakin gitu, seperti itu Bu. Jadi harapan Bu Dwi itu sebenarnya upaya untuk menanamkan satu
peraturan sekolah, lebih tepatnya dilakukan dengan keyakinan diri, Iya. merambat keyakinan kelas, dan nanti harapannya baru menjadi keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu tanpa kita minta, mereka sudah meyakini, Benar menyadari sekali. sendiri. Iya. Nah, salah satunya terkait dengan peraturan sekolah itu, alangkah baiknya jika peraturan sekolah itu disosialisasikan dulu kepada anak-anak, kemudian ditempelkan di tempat-tempat tertentu atau di tiap kelas seperti itu. Jadi keyakinan diri anak tuh muncul dulu, baru kita bisa menerapkan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Benar sekali. Oke, kalau kita bicara tentang level situasi, tadi kan Ibu merasakan di kondisi hari Jumat level kesedihannya 4. Kalau kondisi ideal ini terjadi, harapan Bu Dwi itu, kesedihan itu nantinya bagaimana, di level berapa? Iya, saya inginnya kesedihan ini berubah, bukan sedih. Saya ingin bahwa teman-teman yang lain itu menghargai, menghormati kewenangan wali kelas yang lain, kemudian tidak berfokus pada produk, tidak berfokus pada tapi pada proses gitu. Jadi setiap orang punya keunikan sendiri, punya cara sendiri untuk memanage kelasnya gitu. Jadi harapan saya mereka bisa menghargai, bisa menghormati, dan harapan saya nantinya kalaupun kondisi ideal ini bisa terjadi, ada di kondisi 8, 9 pasti akan indah sekali. Jadi alangkah indahnya di pandangan Dwi, dan mungkin saya juga berpandangan seperti itu. Kondisi satu sekolah dengan keyakinan diri yang di level 8 itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Jadi anak-anak patuh pada aturan bukan karena ketakutan, bukan karena kekhawatiran takut dihukum dan sebagainya, tapi memang mereka merasakan bahwa apa yang disusun pihak sekolah itu adalah untuk kebaikan mereka. Oke, terkait dengan situasi yang tidak nyaman semenjak hari Jumat tadi, ini sudah hari Senin, sudah 3 hari berlalu. Upaya apa yang sudah dilakukan Bu, kalau saya boleh tahu? Ya, dan kebetulan karena di CGP itu ada pembelajaran tentang sosial emosional, ya saya sudah berusaha menata hati bahwa tidak semua kenyataan itu sesuai dengan harapan, bahwa tidak semua orang bisa menerima kita dengan baik. Tapi yang jelas saya berprinsip bahwa selama saya berproses baik, insya Allah hasilnya baik. Saya tetap semangat, dan kepada teman-teman yang kemarin nyamperin saya dengan penuh marah, saya tegur dengan baik-baik, saya berusaha mencairkan suasana. Ya saya pikir apa yang terjadi kemarin ya sudahlah gitu. Yang jelas saya ingin bangkit dengan semangat baru. Dan satu hal lagi yang membahagiakan saya hari ini, anak-anak saya rapi semua, ganteng-ganteng, sudah saya foto. Mohon maaf Bu Dwi, saya ini kurang sehat, agak batuk-batuk, jadi mohon harapan saya tidak mengganggu pembicaraan kita ya. Jadi harapan Bu Dwi, upaya yang sudah dilakukan Bu Dwi sementara ini adalah Bu Dwi sudah berusaha mencairkan suasana, melakukan komunikasi yang seperti biasanya. Artinya kejadian yang sudah hari Jumat sudah lewatkan saja, kita menganggap masalah itu sudah selesai, dan alhamdulillah murid-murid Bu Dwi juga sudah rapi semua. Jadi artinya kan tidak ada masalah seperti itu ya. Oke lah. Nah, terkait dengan situasi ini, ketidaknyamanan, kesedihan ini, upaya apa sih yang bisa Bu lakukan di kemudian hari agar paling tidak masalah seperti ini tidak terjadi lagi? Iya, mungkin ya salah satunya kan karena mereka belum pernah ikut CGP ya, mereka belum memahami penuh restitusi itu seperti apa, pendidikan kepada anak itu seperti apa. Jadi mungkin saya harus sering-sering berbagi, bercerita tentang pengalaman bahwa murid itu adalah produk kita, dan untuk memproses itu tidak mudah, penuh kesabaran, penuh jurus-jurus tertentu, dan tidak semua jurus itu cocok dengan masing-masing anak. Jadi kalau misalnya jurus A gagal, harus ada jurus B, jurus C gitu. Nah, terkait dengan teman-teman tadi ya, mungkin saya juga harus menjadi teladan yang baik, bahwa saya kan harus membuktikan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak itu akan berhasil baik, akan menumbuhkan kesadaran sendiri dari diri anak. Yang jelas kita tidak boleh lelah, tidak boleh sabar dalam proses itu, dan tetap semangat. Jadi saya tegaskan lagi beberapa upaya yang akan dilakukan. Satu lagi Bu, saya harus ngobrol kayaknya sama lokasi terkait dengan peraturan sekolah ya. Jadi anak-anak tuh jangan sampai misalnya tiba-tiba razia gitu, kayaknya harus sosialisasi. Nah,
minggu depan kita harus rapi ya, kalau belum rapi nanti dipotong. Dengan kata-kata baik kan saya kira anak-anak itu sudah bisa berpikir loh, nggak paksa-paksa lagi gitu. Jadi mungkin saya akan melakukan komunikasi efektif sehingga apa yang saya lakukan itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Jadi beberapa upaya yang mungkin Bu Dwi bisa lakukan menurut Bu Dwi ini rancangan aksinya agar tidak terjadi lagi situasi yang seperti ini, berbagi pemahaman tentang apa yang sudah Ibu dapatkan di CGP ya, kemudian berusaha menjadi teladan bagi teman-teman yang lain, kemudian selalu mengingatkan teman-teman bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang menuntun pada murid. Yang terakhir adalah berbicara, menjalin komunikasi efektif dengan wakil kesiswaan terkait tentang penegakan aturan sekolah. Jadi tidak langsung mendadak kalau mau langsung razia, harus ada pemberitahuan dulu, pengumuman dulu. Jadi anak yang mungkin lengah itu sudah tersadarkan. Apabila memang sudah disadarkan masih juga barulah dilakukan tindakan. Nah, untuk upaya yang akan dilakukan ini menurut Bu Dwi siapa? Ada tidak pihak yang dapat Ibu mintai bantuan untuk melakukannya? Harusnya sih ada. Harusnya ya. Yang jelas yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan CGP. Saya ada satu lagi rekan CGP di sekolah ini. Setidaknya saling menyemangati Bu ya, karena semangat tuh sangat saya butuhkan saat ini. Kemudian juga saya akan mencoba melakukan komunikasi efektif dan berkolaborasi dengan guru BK dan Wakasis, juga termasuk kepala sekolah, agar melihat kondisi di lapangan itu seperti ini gitu. Jadi ada beberapa pihak yang mungkin Ibu bisa minta akan saya coba, akan dicoba ya, yang bisa dicoba oleh Bu Dwi, rekan CGP yang kemudian tadi terlibat juga dalam proses ilmu ya, penggalian ilmu yang seperti Bu Dwi sampaikan tadi. Kemudian yang terpenting saya pikir yang seperti tadi kolaborasi itu ya, menjalin kolaborasi benar sekali antara guru BK, Wakasis dan kepala sekolah. Jadi Bu Dwi sampai mau melibatkan kepala sekolah gitu ya. Iya, jadi tahu di lapangan itu seperti apa. Jadi kan kesannya kok jalannya sendiri-sendiri, wali kelas kemana, Wakasis kemana, guru BK kemana gitu. Dan kepala sekolah kan yang harus menjadi pemimpin sekolah kan harus melihat nih kesenjangan mana sehingga menyatukan orang-orang yang ada di bawah sini supaya menjadi kesatuan yang utuh dan berkolaborasi sehingga bisa tercapai tujuan pendidikan. Jadi Bu Dwi mengharapkan sekali keterlibatan kepala sekolah untuk dapat merangkul dan menghilangkan kesenjangan yang menurut Bu Dwi ada antara wali kelas, antara wakil kesiswaan dan antara guru BK. Jadi saya sangat support sekali ya Bu ya, bagaimana kita memandang satu situasi kemudian mencari solusi yang terbaik lah untuk. Tapi Bu Dwi pokoknya pesan saya satu, jangan sedih-sedih lah gitu kan ya. Jadi setiap orang tuh kan pasti akan mengalami titik-titik permasalahan tertentu. Cuma mungkin Bu Dwi memiliki kedekatan dengan beberapa orang yang katakanlah menjudge, jadi perasaannya itu beda antara orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang dekat dengan kita. Mungkin memang betul akan timbul shock semacam itu ya, tapi saya kena percaya Bu Dwi bisa melakukannya. Oke lah. Terkait dengan upaya, dengan pihak yang bisa membantu, sekarang saya pengen ada komitmen dan semacam tanggung jawab lah pada diri sendiri. Kapan Bu Dwi akan melakukan itu? Karena kondisi Bu Dwi juga masih sedih, saya lihat ya. Jadi memang harus segera dilakukan, saya pikir seperti itu. Kapan Bu Dwi mau melakukannya? Ya, secepatnya Bu. Cuma memang melakukan komunikasi efektif kan tidak mudah. Apalagi sudah kejadian seperti ini. Jadi mungkin pelan-pelan dengan pembicaraan atau dialog yang ringan-ringan, kemudian kita mulai masuk ke komunikasi efektif, menunjukkan tujuan ini seperti apa gitu, bagaimana cara teknis kita berkolaborasi. Tapi tetap akan saya usahakan, tetap saya akan perjuangkan karena saya yakin proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya, dan Allah itu tidak melihat hasil juga, pasti melihat proses. Jadi saya support Ibu Dwi karena saya juga tahu kondisi sekolah ini ya, walaupun saya tidak terlibat langsung dalam kejadian hari Jumat kemarin kan ya, tapi paling tidak saya sudah mendengar lah sempat ada semacam keributan seperti itu. Tapi saya harap Bu Dwi bisa
memperbaiki situasi ini agar tidak menjadi situasi yang berlarut-larut seperti itu, dapat melakukan upaya-upaya yang sudah dirancang tadi, dapat meminta bantuan pihak yang sudah Ibu sebutkan tadi. Harapan saya nih pembicaraan kita tidak berhenti sampai di sini. Saya tuh pengen dengar apakah minggu depan atau 2 minggu lagi Bu cerita lagi dengan saya. Apakah masih merasa sedih kah? Apakah bagaimana komunikasi efektif Atau dengan sudah ada perbaikan gitu ya? apakah sudah ada perbaikan atau justru mengalami kemunduran kan ya Bu ya? Tapi saya yakin dan percaya Bu bisa melakukan. Kalau mundur pasti saya curhat lagi Ya, sama Ibu mau Yeni. curhat, mau mundur, mau maju, pokoknya curhat lagi. Jadi saya juga bisa nih belajar untuk menghadapi kalau situasi seperti ini loh yang harus kita lakukan. Kita ini kan belajar bisa jadi dari masalah, bisa jadi dari situasi, bisa dari kesalahan ya Bu ya. Oke lah, kebetulan saya ini lagi ada jam sekarang nih, lagi ada praktikum di lab biologi gitu Bu anak-anak. Makasih ya Bu ya udah Iya. dengerin, saya sudah lega nih. Setidaknya saya ada teman untuk berbagi. Jadi Bu Dwi merasakan kelegaan ya, sekarang, lega, plong, kenyamanan dan dapat semangat Oke. baru. Semangat untuk melakukan solusi-solusi terbaiknya, semangat untuk terus berproses. Betul sekali bahwa tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasilnya ya. Oke, saya pamit dulu ya Bu. Ya, makasih ya, Bu. Tetap semangat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Yeni hasil coaching tadi? Bu Nuryani kan melihat coaching kami tadi ya. Iya. Ya seperti itulah. Tapi saya melihat udah berjalan sih. Bu Dwi agak tadi kan saya lihat mukanya sedih pas awal pertama itu, tapi pada saat kami akhir pembicaraan udah agak cerah lah sedikit walaupun tidak banyak ya Bu ya. Iya. Kan tidak mungkin dalam beberapa menit kita ini langsung Iya, bisa mengubah benar. perasaan hati seseorang mungkin. Oke, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah berjalan, tadi kan sebelum melakukan coaching saya bertanya tentang indikator ketercapaian. Nah, kira-kira setelah kegiatan coaching bagaimana tentang indikator ketercapaian? Untuk indikator ketercapaian saya pikir berhasil ya, tercapai lah Bu Nuryani. Kenapa? Saya kan indikator pencapaian saya tadi terbentuk hubungan kenyamanan Ibu Dwi dengan saya sehingga beliau bercerita banyak sekali kepada saya bagaimana perasaan beliau, bagaimana terutama pada saat dijudge oleh teman-teman baik yang selama ini dekat dengan beliau. Beliau bisa menyampaikan itu karena ada kenyamanan yang terbentuk antara kami. Kemudian beliau juga mampu memberikan solusi untuk dirinya sendiri setelah dituntun, diarahkan oleh saya. Karena sebenarnya intinya solusi itu adalah potensi yang tersembunyi. Mungkin Bu Dwi tidak menyadarinya dan saya berusaha mengarahkan itu agar beliau menemukan solusi atas situasi yang sedang dialaminya. Oke, benar ya Bu ya. Jadi selama saya mengamati tadi, Bu Yeni sudah melakukan sesuai alur tirtanya ya. Kompetensinya juga sudah terlihat di situ sehingga tadi Bu Dwi saya lihat dengan tanpa beban bercerita. Sehingga nyaman ketika bercerita dengan Bu Yeni, apalagi Bu Yeni juga bisa menuntun Bu Dwi untuk menemukan solusi permasalahannya. Sehingga di akhir tadi saya lihat sudah ada perbedaan ekspresi dari Bu Dwi tadi yang awalnya sedih sudah ceria, sudah kayaknya setelah ini apa yang saya akan lakukan sudah tergambar di ekspresi muka Bu Dwi tadi. Oke Bu, dengan kegiatan coaching hari ini untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yeni kembangkan biar mungkin kalau ada kawan minta curhat untuk di coaching lagi biar bisa lebih greget kayak gitu. Tetap ya Bu, tetap pengajuan berbobot tadi yang utama saya pikir. Tapi tetap yang kompetensi mendengarkan aktif dengan teknik rasa, kemudian kehadiran penuh juga tidak bisa diabaikan seperti itu. Karena sebenarnya 3 kompetensi ini Bu sebenarnya satu kesatuan yang berpadu. Jadi kalau kita cuma bisa mengajukan pertanyaan berbobot tanpa melibatkan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, itu rasanya coaching tidak akan maksimal. Jadi saya pikir untuk kedepannya tidak hanya pengajuan pertanyaan berbobot, tapi saya juga ingin lebih mengembangkan kehadiran penuh saya dan mendengarkan aktif dengan teknik rasa tadi. Oke, betul ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Yeni lebih mantap lagi untuk jadi seorang pengcoaching kawan. Amin ya Allah. Ya, sebagai pendidik ini mudah-mudahan bisa menjadi pelayan yang bagus bukan untuk peserta didik kita tapi rekan sejawat kita ya Bu ya. Melayani rekan sejawat, melayani Iya. peserta didik juga ya Bu.
Oke, Bu Yani, karena ini kok diburu juga nih. Mohon maaf sudah mengganggu Iya. waktunya. Jadi harusnya saya berbicara dengan Bu Isai tapi melibatkan Bu Nuriani. Tidak sebagai apa-apa, pengamat. kita kan Sama-sama belajar Iya, ya Bu ya, belajar, sama-sama saling saling sharing gitu ya, karena kan bagi saya mungkin proses coachingnya sudah berhasil, tapi kalau melibatkan ibu juga bisa memberikan masukan. Terima kasih sekali lagi ya Bu Nuriani ya. saya pamit ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.